Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkan 5 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil giat operasi tangkap tangan, OTT, di Sumatera Utara pada Kamis, 26 Juni 2025, malam. 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Rasuli Effendi Siregar, Res, selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen, PPK, Helianto, HEL, selaku PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut, M. Ahirun Effendi Siregar, KIR, selaku Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group. Dengan M. Raihan Dulasmi Pilang, Ray, selaku Direktur PTRN, dan Topan Obaja Putra Ginting, Top, selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut. Tersangka terakhir yakni Topan Obaja Putra Ginting, yang diketahui pada Februari 2025 lalu baru dilantik oleh Gubernur Sumut Bobi Nasution menjadi Kadis PUPR Sumut. KPK melakukan gelar perkara dan menetapkan 5 orang sebagai tersangka, kata PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Sabtu, 28 Juni 2025. Adapun dalam giat OTT kali ini KPK mengungkap 2 kasus sekaligus. Kasus pertama terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut, yaitu A. Preservasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua SP, PAL 11 tahun 2023, dengan nilai proyek 56,5 miliar rupiah, B. Preservasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua SP PAL 11 tahun 2024, dengan nilai proyek 17,5 miliar rupiah, C. Rehabilitasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua SP PAL 11 dan penanganan longsoran tahun 2025. D. Preservasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua SP PAL 11 tahun 2025. Perkara kedua terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional, PJN, Wilayah 1 Sumut, yaitu A. Proyek pembangunan Jalan Sipiongot Batas Labusel, dengan nilai proyek 96 miliar rupiah, B. Proyek pembangunan Jalan Hutaim Baru Sipiongot, dengan nilai proyek 61,8 miliar rupiah, total nilai proyek setidaknya sejumlah 231,8 miliar rupiah. KPK masih akan menelusuri dan mendalami proyek-proyek lainnya, kata Asep. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang kena ini, yang dari pengusahanya itu ikut, bahkan mobilnya di depan mobil saya. Nah, tapi memang itu yang saya sampaikan kemarin dalam hal itu saya mau melihat langsung, karena total jalan yang akan diperbaiki panjang, anggarannya besar. Anggarannya besar, makanya saya pengen melihat langsung benar atau tidak kondisi jalan yang di foto-foto yang dikirim sama saya, lihat langsung. Rupanya memang kemarin saya minta memang karena jalannya begitu rusak, bahkan di sini ada teman-teman media yang ikut ya, saya rasa di sini ya. Saya enggak, Pak. Belum. Ada yang ikut, saya rasa kemarin di sini ngelihat langsung juga kondisinya, dan mobil standar nggak bisa ikut, mobil standar nggak bisa lewat, jadi perlu mobil yang standarnya sudah dimodifikasi untuk jalur-jalur off-road. Nah, dia kemarin itu memang kita minta ada yang mendampingi dari IOF sana. Pak, untuk Pak Topan sendiri dinonaktifkan dulu atau seperti apa Pak ini? Ya pastilah. Apakah Pemprov akan memberi bantuan hukum, Pak? Enggak lah. Pak Gubernur, Pak Topan disebut orang dekat Pak Gubernur, gimana Pak tanggapannya Pak? Terutama Pak Topan kan dibawa dari Pemko juga sama. Ya iya, banyak yang dibawa dari Pemko, Sulaiman, Inspektur, ada beberapa yang kita bawa dari Medan. Ya, makanya saya bilang yang selalu kita ingatkan, jangan melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat, merugikan diri, merugikan keluarga. Menurut Bapak ada kaitan politik nggak Pak terkait penangkapan Pak Topan ini Pak? Mengingat bendahara Golkar juga ditangkap juga Pak. Nggak ngerti saya Pak. Pak, apakah benar kantor ruangan Bapak disegel Pak? Apa? Ruangan Bapak disegel, ada informasi ruangan Bapak disegel sama KPK? Nggak ada Pak. Nggak ada, saya belum ruangan juga. Nanti kita lihat kalau nggak bisa masuk. Pak, pengganti Pak Topan siapa Pak PJ ya Pak? Belum kita ingat. Tapi pasti ada akan membantu mensuplai data-data untuk KPK Pak dari Ya Pemprov. tadi saya bilang ya, kalau diperlukan, kalau diminta pasti akan kita berikan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Menelisik hubungan Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting yang menjadi tersangka KPK,
KPK menetapkan status tersangka kepada Topan Obaja Putra Ginting dalam kasus korupsi proyek jalan senilai total 231,8 miliar rupiah. Penetapan ini bukan hanya mengguncang Pemprov Sumut, tapi juga menyoroti hubungan dekat Topan dengan Gubernur Sumut, Bobi Nasution. Topan Ginting lahir pada 7 April 1983 dan merupakan alumnus STPDN Angkatan 2007. Ia memulai karir sebagai Kasubag Protokol Pemko Medan, lalu menjabat berbagai posisi penting seperti Kepala Bidang di Dinas Kominfo, Camat Medan Tuntungan, 2019, Kepala Dinas PU Kota Medan, PLT Sekretaris Daerah Kota Medan, 2024, karirnya kian melejit sejak Bobi Nasution menjadi Wali Kota Medan. Pada 24 Februari 2025, Topan dilantik sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut oleh Wakil Gubernur Surya, atas persetujuan Bobi. Topan Ginting disebut-sebut dipersiapkan menjadi Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Sumut. Bobi Nasution dikenal mempercayakan sejumlah jabatan strategis kepada sosok-sosok profesional muda. Topan adalah salah satunya. Saat dilantik menjadi PLT Sekda Kota Medan, Bobi secara terbuka memberi pesan agar Topan fokus pada peningkatan pendapatan asli daerah, PED, dan menjauhi praktik korupsi. Jejak proyek besar Topan di Medan dan Sumut, Topan tercatat memimpin sejumlah proyek besar, diantaranya Underpass Jalan HM Yamin Jalan Gaharu senilai 170 miliar rupiah, Gedung 8 lantai Kejaksaan Tinggi Sumut senilai 95,7 miliar rupiah. Ia dikenal aktif turun ke lapangan, mengawasi pengerjaan hingga mengerahkan alat berat milik Dinas PU Medan. Dalam OTT yang digelar KPK, Topan ditangkap bersama 4 pihak lainnya terkait pengaturan proyek jalan. Rasuli Effendi Siregar, PPK Dinas PUPR Sumut, Helianto, PPK Satker PJN Wilayah I Sumut, M. Ahirun Effendi Siregar, Direktur PT Dalihan Atolu Group, dengan M. Raihan Dulasmi Pilang, Direktur PT RN. 2 proyek yang disorot KPK antara lain Jalan Sipiongot Batas Labusel, 96 miliar rupiah, Jalan Hutaim Baru Sipiongot, 61,8 miliar rupiah. Menurut KPK, Topan memerintahkan penunjukan langsung kontraktor tanpa proses lelang yang sah. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut bahwa KPK akan menelusuri seluruh aliran dana, termasuk ke atasan Topan. Kalau nanti ke atasannya, ke gubernurnya, kami akan panggil dan minta keterangan. Kami gunakan metode follow the money, kata Asep dalam konferensi pers, Sabtu, 28 Juni 2025, KPK bekerja sama dengan PPATK untuk memetakan pergerakan uang proyek yang diduga kuat mengandung unsur suap dan gratifikasi. Publik ini menanti, apakah hubungan kedekatan antara Bobi dan Topan akan menyeret Gubernur Sumut itu dalam proses hukum? KPK menegaskan tidak akan pilih kasih. Tidak ada yang dikecualikan. Kalau uang bergerak ke siapapun, kami akan tindak lanjuti, tegas Asep. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkan 5 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil giat operasi tangkap tangan, OTT, di Sumatera Utara pada Kamis, 26 Juni 2025, malam. 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Rasuli Effendi Siregar, Res, selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen, PPK, Helianto, HEL, selaku PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut, M. Ahirun Effendi Siregar, KIR, selaku Direktur Utama PT Dalihan Atolu Group. Dengan M. Raihan Dulasmi Pilang, Rey, selaku Direktur PT RN, dan Topan Obaja Putra Ginting, Top, selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut. Tersangka terakhir yakni Topan Obaja Putra Ginting, yang diketahui pada Februari 2025 lalu baru dilantik oleh Gubernur Sumut Bobi Nasution menjadi Kadis PUPR Sumut. KPK melakukan gelar perkara dan menetapkan 5 orang sebagai tersangka, kata PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Sabtu, 28 Juni 2025. Adapun dalam giat OTT kali ini KPK mengungkap 2 kasus sekaligus. Kasus pertama terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut, yaitu A. Preservasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua, SP, PAL 11 tahun 2023, dengan nilai proyek 56,5 miliar rupiah, B. Preservasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua, SP PAL 11 tahun 2024, dengan nilai proyek 17,5 miliar rupiah, C. Rehabilitasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua, SP PAL 11 dan penanganan longsoran tahun 2025. D. Preservasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua, SP PAL 11 tahun 2025. Perkara kedua terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional, PJN, Wilayah 1 Sumut, yaitu A. Proyek pembangunan Jalan Sipiongot Batas Labusel, dengan nilai proyek 96 miliar rupiah, B.
Proyek pembangunan Jalan Hutai Baru Sipiongot dengan nilai proyek 61,8 miliar rupiah. Total nilai proyek setidaknya sejumlah 231,8 miliar rupiah. KPK masih akan menelusuri dan mendalami proyek-proyek lainnya, kata Asep. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang kena ini yang dari pengusahanya itu ikut, bahkan mobilnya di depan mobil saya. Nah, tapi memang itu yang saya sampaikan kemarin dalam hal itu saya mau melihat langsung karena total jalan yang akan diperbaiki panjang, anggarannya besar. Anggarannya besar, makanya saya pengen melihat langsung benar atau tidak kondisi jalan yang di foto-foto yang dikirim sama saya, lihat langsung. Rupanya memang kemarin saya minta memang karena jalannya begitu rusak, bahkan di sini ada teman-teman media yang ikut ya, saya rasa di sini ya. Saya enggak, Pak. Belum ada yang ikut, saya rasa kemarin di sini ngelihat langsung juga kondisinya, dan mobil standar nggak bisa ikut, mobil standar nggak bisa lewat, jadi perlu mobil yang standarnya Satu lagi, sudah dimodifikasi untuk jalur-jalur off-road. Nah, dia kemarin itu memang kita minta ada yang mendampingi dari IOF sana. Pak, untuk Pak Topan sendiri dinonaktifkan dulu atau seperti apa, Pak? Ini Ya sekarang? pastilah. Apakah Pemprov akan memberi bantuan hukum, Pak? Enggak lah. Pak Gubernur, Pak Topan orang dekat Pak Gubernur, gimana Pak tanggapannya Pak? Terutama Pak Topan kan dibawa dari Pemko juga sama. Ya iya, banyak yang banyak dibawa dari Pemko, ada Sulaiman, Inspektur, ada beberapa yang kita bawa dari Medan. Ya, makanya saya bilang yang selalu kita ingatkan, jangan melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat, merugikan diri, merugikan keluarga. Menurut Bapak ada kaitan politik nggak Pak terkait penangkapan Pak Topan ini Pak? Mengingat bendahara Golkar juga ditangkap juga Pak. Nggak ngerti saya Pak. Pak, apakah benar kantor ruangan Bapak disegel, Pak? Apa? Ruangan Bapak disegel, ada informasi ruangan Bapak disegel sama KPK. Nggak ada Pak. Nggak ada, saya belum ruangan juga. Nanti kita lihat kalau nggak bisa masuk. Pak, pengganti Pak Topan siapa Pak PJ ya Pak? Belum kita ya. Tapi pasti akan. Ada akan membantu mensuplai data-data untuk KPK, Pak? Dari Ya Pemprov. tadi saya bilang ya, kalau diperlukan, kalau diminta, pasti akan kita berikan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Menelisik hubungan Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Obadja Putra Ginting yang menjadi tersangka KPK, KPK menetapkan status tersangka kepada Topan Obadja Putra Ginting dalam kasus korupsi proyek jalan senilai total 231,8 miliar rupiah. Penetapan ini bukan hanya mengguncang Pemprov Sumut, tapi juga menyoroti hubungan dekat Topan dengan Gubernur Sumut, Bobi Nasution. Topan Ginting lahir pada 7 April 1983 dan merupakan alumnus STPDN Angkatan 2007. Ia memulai karir sebagai Kasubag Protokol Pemko Medan, lalu menjabat berbagai posisi penting seperti Kepala Bidang di Dinas Kominfo, Camat Medan Tuntungan, 2019, Kepala Dinas PU Kota Medan, PLT Sekretaris Daerah Kota Medan, 2024, karirnya kian melejit sejak Bobi Nasution menjadi Wali Kota Medan. Pada 24 Februari 2025, Topan dilantik sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut oleh Wakil Gubernur Surya, atas persetujuan Bobi. Topan Ginting disebut-sebut dipersiapkan menjadi Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Sumut. Bobi Nasution dikenal mempercayakan sejumlah jabatan strategis kepada sosok-sosok profesional muda. Topan adalah salah satunya. Saat dilantik menjadi PLT Sekda Kota Medan, Bobi secara terbuka memberi pesan agar Topan fokus pada peningkatan pendapatan asli daerah, PED, dan menjauhi praktik korupsi. Jejak proyek besar Topan di Medan dan Sumut, Topan tercatat memimpin sejumlah proyek besar, diantaranya Underpass Jalan HM Yamin Jalan Gaharu senilai 170 miliar rupiah, Gedung 8 lantai Kejaksaan Tinggi Sumut senilai 95,7 miliar rupiah. Ia dikenal aktif turun ke lapangan, mengawasi pengerjaan hingga mengerahkan alat berat milik Dinas PU Medan. Dalam OTT yang digelar KPK, Topan ditangkap bersama 4 pihak lainnya terkait pengaturan proyek jalan. Rasuli Effendi Siregar, PPK Dinas PUPR Sumut, Helianto, PPK Satker PJN Wilayah I Sumut, M. Ahirun Effendi Siregar, Direktur PT Dalihan Atolu Group, dengan M. Raihan Dulasmi Pilang, Direktur PT RN, 2 proyek yang disorot KPK antara lain. Jalan Sipiongot Batas Labusel, 96 miliar rupiah. Jalan Hutai Baru Sipiongot, 61,8 miliar rupiah. Menurut KPK,
Topan memerintahkan penunjukan langsung kontraktor tanpa proses lelang yang sah. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut bahwa KPK akan menelusuri seluruh aliran dana, termasuk ke atasan Topan. Kalau nanti ke atasannya, ke gubernurnya, kami akan panggil dan minta keterangan. Kami gunakan metode follow the money, kata Asep dalam konferensi pers, Sabtu, 28 Juni 2025, KPK bekerja sama dengan PPATK untuk memetakan pergerakan uang proyek yang diduga kuat mengandung unsur suap dan gratifikasi. Publik ini menanti, apakah hubungan kedekatan antara Bobi dan Topan akan menyeret Gubernur Sumut itu dalam proses hukum? KPK menegaskan tidak akan pilih kasih. Tidak ada yang dikecualikan. Kalau uang bergerak ke siapapun, kami akan tindak lanjuti, tegas Asep. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkan 5 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil giat operasi tangkap tangan, OTT, di Sumatera Utara pada Kamis, 26 Juni 2025, malam. 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Rasuli Effendi Siregar, Res, selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen, PPK, Helianto, HEL, selaku PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut, M. Ahirun Effendi Siregar, KIR, selaku Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group. Dengan M. Raihan Dulasmi Pilang, Rey, selaku Direktur PTRN, dan Topan Obaja Putra Ginting, Top, selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut. Tersangka terakhir yakni Topan Obaja Putra Ginting, yang diketahui pada Februari 2025 lalu baru dilantik oleh Gubernur Sumut Bobi Nasution menjadi Kadis PUPR Sumut. KPK melakukan gelar perkara dan menetapkan 5 orang sebagai tersangka, kata PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Sabtu, 28 Juni 2025. Adapun dalam giat OTT kali ini KPK mengungkap 2 kasus sekaligus. Kasus pertama terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut, yaitu A. Preservasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua SP, PAL 11 tahun 2023, dengan nilai proyek 56,5 miliar rupiah, B. Preservasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua SP PAL 11 tahun 2024, dengan nilai proyek 17,5 miliar rupiah, C. Rehabilitasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua SP PAL 11 dan penanganan longsoran tahun 2025. D. Preservasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua SP PAL 11 tahun 2025. Perkara kedua terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional, PJN, Wilayah 1 Sumut, yaitu A. Proyek pembangunan Jalan Sipiongot Batas Labusel, dengan nilai proyek 96 miliar rupiah, B. Proyek pembangunan Jalan Hutaim Baru Sipiongot, dengan nilai proyek 61,8 miliar rupiah, total nilai proyek setidaknya sejumlah 231,8 miliar rupiah. KPK masih akan menelusuri dan mendalami proyek-proyek lainnya, kata Asep. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang kena ini, yang dari pengusahanya, itu ikut, bahkan mobilnya di depan mobil saya. Tapi memang itu yang saya sampaikan kemarin dalam hal itu saya mau lihat langsung karena total jalan yang akan diperbaiki panjang, anggarannya besar. Anggarannya besar, makanya saya pengen melihat langsung benar atau tidak kondisi jalan yang di foto-foto yang dikirim sama saya, lihat langsung. Rupanya memang kemarin saya minta memang karena jalan yang begitu rusak, bahkan di sini ada teman-teman media yang ikut ya, saya rasa di sini ya. Saya enggak, Pak. Belum, Pak. Ada yang ikut, saya rasa kemarin di sini ngelihat langsung juga kondisinya, dan mobil standar nggak bisa ikut, mobil standar nggak bisa lewat, jadi perlu mobil yang standarnya sudah dimodifikasi untuk jalur-jalur off-road. Nah, dia kemarin itu memang kita minta ada yang mendampingi dari IOF sana. Pak, untuk Pak Topan sendiri dinonaktifkan dulu atau seperti apa Pak ini? Ya pastilah. Apakah Pemprov akan memberi bantuan hukum Pak? Enggak lah. Pak Gubernur, Pak Topan disebut orang dekat Pak Gubernur, gimana Pak tanggapannya Pak? Terutama Pak Topan kan dibawa dari Pemko juga sama. Ya iya, banyak yang banyak dibawa dari Pemko. Sulaiman, Inspektur, ada beberapa yang kita bawa dari Medan. Ya, nah saya bilang yang selalu kita ingatkan, jangan melakukan hal-hal yang
merugikan masyarakat, merugikan diri, merugikan keluarga. Menurut Bapak ada kaitan politik nggak Pak terkait penangkapan Pak Topan ini Pak? Mengingat bendahara Golkar juga ditangkap juga Pak. Nggak ngerti saya Pak. Pak, apakah benar kantor ruangan Bapak disegel, Pak? Apa? Ruangan Bapak disegel, ada informasi ruangan Bapak disegel sama KPK. Nggak ada Pak. Nggak ada, saya belum ke ruangan juga. Nanti kita lihat kalau nggak bisa masuk. Pak, pengganti Pak Topan siapa Pak PJ ya Pak? Belum kita. Tapi pasti akan. Ada kan membantu mensuplai data-data untuk KPK Pak dari Ya Pemprov? tadi saya bilang ya kalau diperlukan, kalau diminta pasti akan kita berikan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Menelisik hubungan Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Obadja Putra Ginting yang menjadi tersangka KPK, KPK menetapkan status tersangka kepada Topan Obadja Putra Ginting dalam kasus korupsi proyek jalan senilai total 231,8 miliar rupiah. Penetapan ini bukan hanya mengguncang Pemprov Sumut, tapi juga menyoroti hubungan dekat Topan dengan Gubernur Sumut, Bobi Nasution. Topan Ginting lahir pada 7 April 1983 dan merupakan alumnus STPDN Angkatan 2007. Ia memulai karir sebagai Kasubag Protokol Pemko Medan, lalu menjabat berbagai posisi penting seperti Kepala Bidang di Dinas Kominfo, Camat Medan Tuntungan, 2019, Kepala Dinas PU Kota Medan, PLT Sekretaris Daerah Kota Medan, 2024, karirnya kian melejit sejak Bobi Nasution menjadi Wali Kota Medan. Pada 24 Februari 2025, Topan dilantik sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut oleh Wakil Gubernur Surya, atas persetujuan Bobi. Topan Ginting disebut-sebut dipersiapkan menjadi Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Sumut. Bobi Nasution dikenal mempercayakan sejumlah jabatan strategis kepada sosok-sosok profesional muda. Topan adalah salah satunya. Saat dilantik menjadi PLT Sekda Kota Medan, Bobi secara terbuka memberi pesan agar Topan fokus pada peningkatan pendapatan asli daerah, PED, dan menjauhi praktik korupsi. Jejak proyek besar Topan di Medan dan Sumut, Topan tercatat memimpin sejumlah proyek besar, diantaranya Underpass Jalan HM Yamin Jalan Gaharu senilai 170 miliar rupiah, Gedung 8 lantai Kejaksaan Tinggi Sumut senilai 95,7 miliar rupiah. Ia dikenal aktif turun ke lapangan, mengawasi pengerjaan hingga mengerahkan alat berat milik Dinas PU Medan. Dalam OTT yang digelar KPK, Topan ditangkap bersama 4 pihak lainnya terkait pengaturan proyek jalan. Rasuli Effendi Siregar, PPK Dinas PUPR Sumut, Helianto, PPK Satker PJN Wilayah I Sumut, M. Ahirun Effendi Siregar, Direktur PT Dalihan Atolu Group, dengan M. Raihan Dulasmi Pilang, Direktur PT RN. Dua proyek yang disorot KPK antara lain Jalan Sipiongot Batas Labusel, 96 miliar rupiah, Jalan Hutaim Baru Sipiongot, 61,8 miliar rupiah. Menurut KPK, Topan memerintahkan penunjukan langsung kontraktor tanpa proses lelang yang sah. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut bahwa KPK akan menelusuri seluruh aliran dana, termasuk ke atasan Topan. Kalau nanti ke atasannya, ke gubernurnya, kami akan panggil dan minta keterangan. Kami gunakan metode follow the money, kata Asep dalam konferensi pers, Sabtu, 28 Juni 2025, KPK bekerja sama dengan PPATK untuk memetakan pergerakan uang proyek yang diduga kuat mengandung unsur suap dan gratifikasi. Publik kini menanti, apakah hubungan kedekatan antara Bobi dan Topan akan menyeret Gubernur Sumut itu dalam proses hukum? KPK menegaskan tidak akan pilih kasih. Tidak ada yang dikecualikan. Kalau uang bergerak ke siapapun, kami akan tindak lanjuti, tegas Asep. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkan 5 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil giat operasi tangkap tangan, OTT, di Sumatera Utara pada Kamis, 26 Juni 2025, malam. 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Rasuli Effendi Siregar, Res, selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen, PPK, Helianto, HEL, selaku PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut, M. Ahirun Effendi Siregar, KIR, selaku Direktur Utama PT Dalihan Atolu Group. Dengan M. Raihan Dulasmi Pilang, Rey, selaku Direktur PT RN, dan Topan Obadja Putra Ginting, Top, selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut. Tersangka terakhir yakni Topan Obadja Putra Ginting, yang diketahui pada Februari 2025 lalu baru dilantik oleh Gubernur Sumut Bobi Nasution menjadi Kadis PUPR Sumut. KPK melakukan gelar perkara dan menetapkan 5 orang sebagai tersangka, kata PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Sabtu, 28 Juni 2025.
Adapun dalam giat OTT kali ini KPK mengungkap 2 kasus sekaligus. Kasus pertama terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut, yaitu A. Preservasi Jalan SP. Kota Pinang, Gunung Tua, SP. PAL 11 tahun 2023, dengan nilai proyek 56,5 miliar rupiah. B. Preservasi Jalan SP. Kota Pinang, Gunung Tua, SP PAL 11 tahun 2024, dengan nilai proyek 17,5 miliar rupiah. C. Rehabilitasi Jalan SP. Kota Pinang, Gunung Tua, SP PAL 11 dan penanganan longsoran tahun 2025. D. Preservasi Jalan SP. Kota Pinang, Gunung Tua, SP PAL 11 tahun 2025. Perkara kedua terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional, PJN, Wilayah 1 Sumut, yaitu A. Proyek pembangunan Jalan Sipiongot Batas Labusel, dengan nilai proyek 96 miliar rupiah. B. Proyek pembangunan Jalan Hutaim Baru Sipiongot, dengan nilai proyek 61,8 miliar rupiah. Total nilai proyek setidaknya sejumlah 231,8 miliar rupiah. KPK masih akan menelusuri dan mendalami proyek-proyek lainnya, kata Asep. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang kena ini, yang dari pengusahanya itu ikut, bahkan mobilnya di depan mobil saya. Tapi memang itu yang saya sampaikan kemarin dalam hal itu saya mau melihat langsung karena total jalan yang akan diperbaiki panjang, anggarannya besar. Anggarannya besar, makanya saya pengen melihat langsung benar atau tidak kondisi jalan yang di foto-foto yang dikirim sama saya, lihat langsung. Rupanya memang kemarin saya minta memang karena jalannya begitu rusak, bahkan di sini ada teman-teman media yang ikut ya, saya rasa di sini ya. Saya enggak, Pak. Belum, Pak. Ada yang ikut, saya rasa kemarin di sini ngelihat langsung juga kondisinya, dan mobil standar nggak bisa ikut, mobil standar nggak bisa lewat, jadi perlu mobil yang standarnya sudah dimodifikasi untuk jalur-jalur off-road. Nah, dia kemarin itu memang kita minta ada yang mendampingi dari IOF sana. Pak, untuk Pak Topan sendiri dinonaktifkan dulu atau seperti apa Pak ini? Ya pastilah. Apakah Pemprov akan memberi bantuan hukum, Pak? Enggak lah. Pak Gubernur, Pak Topan disebut orang dekat Pak Gubernur, gimana Pak tanggapannya Pak? Terutama Pak Topan kan dibawa dari Pemko juga sama. Ya iya, banyak yang banyak dibawa dari Pemko. Sulaiman, Inspektur, ada beberapa yang kita bawa dari Medan. Ya, nah saya bilang yang selalu kita ingatkan, jangan melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat, merugikan diri, merugikan keluarga. Menurut Bapak ada kaitan politik nggak Pak terkait penangkapan Pak Topan ini Pak? Mengingat bendahara Golkar juga ditangkap juga Pak. Nggak ngerti saya Pak. Pak, apakah benar kantor ruangan Bapak disegel, Pak? Apa? Ruangan Bapak disegel, ada informasi ruangan Bapak disegel sama KPK? Enggak ada, saya belum ruangan juga. Nanti kita lihat kalau nggak bisa masuk. Pak, pengganti Pak Topan siapa Pak Peggy ya Pak? Belum kita. Tapi pasti akan. Ada akan membantu mensuplai data-data untuk KPK Pak dari Ya Pemprov. tadi saya bilang ya kalau diperlukan, kalau diminta pasti akan kita berikan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Menelisik hubungan Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Obadja Putra Ginting yang menjadi tersangka KPK, KPK menetapkan status tersangka kepada Topan Obadja Putra Ginting dalam kasus korupsi proyek jalan senilai total 231,8 miliar rupiah. Penetapan ini bukan hanya mengguncang Pemprov Sumut, tapi juga menyoroti hubungan dekat Topan dengan Gubernur Sumut, Bobi Nasution. Topan Ginting lahir pada 7 April 1983 dan merupakan alumnus STPDN Angkatan 2007. Ia memulai karir sebagai Kasubag Protokol Pemko Medan, lalu menjabat berbagai posisi penting seperti Kepala Bidang di Dinas Kominfo, Camat Medan Tuntungan, 2019, Kepala Dinas PU Kota Medan, PLT Sekretaris Daerah Kota Medan, 2024, karirnya kian melejit sejak Bobi Nasution menjadi Wali Kota Medan. Pada 24 Februari 2025, Topan dilantik sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut oleh Wakil Gubernur Surya, atas persetujuan Bobi. Topan Ginting disebut-sebut dipersiapkan menjadi Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Sumut. Bobi Nasution dikenal mempercayakan sejumlah jabatan strategis kepada sosok-sosok profesional muda. Topan adalah salah satunya. Saat dilantik menjadi PLT Sekda Kota Medan,
Bobi secara terbuka memberi pesan agar Topan fokus pada peningkatan pendapatan asli daerah, PED, dan menjauhi praktik korupsi. Jejak proyek besar Topan di Medan dan Sumut, Topan tercatat memimpin sejumlah proyek besar, diantaranya Underpass Jalan HM Yamin Jalan Gaharu senilai 170 miliar rupiah, Gedung 8 lantai Kejaksaan Tinggi Sumut senilai 95,7 miliar rupiah. Ia dikenal aktif turun ke lapangan, mengawasi pengerjaan hingga mengerahkan alat berat milik Dinas PU Medan. Dalam OTT yang digelar KPK, Topan ditangkap bersama 4 pihak lainnya terkait pengaturan proyek jalan. Rasuli Effendi Siregar, PPK Dinas PUPR Sumut. Helianto, PPK Satker PJN Wilayah I Sumut. M. Ahirun Effendi Siregar, Direktur PT Dalihan Atolu Group. Dengan M. Raihan Dulasmi Pilang, Direktur PT RN. 2 proyek yang disorot KPK antara lain. Jalan Sipiongot Batas Labusel, 96 miliar rupiah. Jalan Hutaim Baru Sipiongot, 61,8 miliar rupiah. Menurut KPK, Topan memerintahkan penunjukan langsung kontraktor tanpa proses lelang yang sah. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut bahwa KPK akan menelusuri seluruh aliran dana, termasuk ke atasan Topan. Kalau nanti ke atasannya, ke gubernurnya, kami akan panggil dan minta keterangan. Kami gunakan metode follow the money, kata Asep dalam konferensi pers, Sabtu, 28 Juni 2025, KPK bekerja sama dengan PPATK untuk memetakan pergerakan uang proyek yang diduga kuat mengandung unsur suap dan gratifikasi. Publik kini menanti, apakah hubungan kedekatan antara Bobi dan Topan akan menyeret Gubernur Sumut itu dalam proses hukum? KPK menegaskan tidak akan pilih kasih. Tidak ada yang dikecualikan. Kalau uang bergerak ke siapapun, kami akan tindak lanjuti, tegas Asep. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkan 5 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil giat operasi tangkap tangan, OTT, di Sumatera Utara pada Kamis, 26 Juni 2025, malam. 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Rasuli Effendi Siregar, Res, selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen, PPK, Helianto, HEL, selaku PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut, M. Ahirun Effendi Siregar, KIR, selaku Direktur Utama PT Dalihan Atolu Group. Dengan M. Raihan Dulasmi Pilang, Rey, selaku Direktur PT RN, dan Topan Obaja Putra Ginting, Top, selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut. Tersangka terakhir yakni Topan Obaja Putra Ginting, yang diketahui pada Februari 2025 lalu baru dilantik oleh Gubernur Sumut Bobi Nasution menjadi Kadis PUPR Sumut. KPK melakukan gelar perkara dan menetapkan 5 orang sebagai tersangka, kata PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Sabtu, 28 Juni 2025. Adapun dalam giat OTT kali ini KPK mengungkap 2 kasus sekaligus. Kasus pertama terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut, yaitu A. Preservasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua SP, PAL 11 tahun 2023, dengan nilai proyek 56,5 miliar rupiah, B. Preservasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua SP PAL 11 tahun 2024, dengan nilai proyek 17,5 miliar rupiah, C. Rehabilitasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua SP PAL 11 dan penanganan longsoran tahun 2025. D. Preservasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua SP PAL 11 tahun 2025. Perkara kedua terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional, PJN, Wilayah 1 Sumut, yaitu A. Proyek pembangunan Jalan Sipiongot Batas Labusel, dengan nilai proyek 96 miliar rupiah, B. Proyek pembangunan Jalan Hutaim Baru Sipiongot, dengan nilai proyek 61,8 miliar rupiah, total nilai proyek setidaknya sejumlah 231,8 miliar rupiah. KPK masih akan menelusuri dan mendalami proyek-proyek lainnya, kata Asep. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang kena ini, yang dari pengusahanya, itu ikut, bahkan mobilnya di depan mobil saya. Tapi memang itu yang saya sampaikan kemarin dalam hal itu saya melihat langsung karena total jalan yang akan diperbaiki panjang, anggarannya besar. Anggarannya besar, makanya saya pengen melihat langsung benar atau tidak kondisi jalan yang di foto-foto yang dikirim nama saya
lihat langsung. Rupanya memang kemarin saya minta memang karena jalannya begitu rusak, bahkan di sini ada teman-teman media yang ikut ya, saya rasa di sini ya. Saya enggak tuh Pak. Belum Pak. Ada yang ikut saya rasa kemarin di sini, ngelihat langsung juga kondisinya, dan mobil standar nggak bisa ikut, mobil standar nggak bisa lewat, jadi perlu mobil yang standarnya Satu lagi Pak. sudah dimodifikasi untuk jalur-jalur off-road. Nah, dia kemarin itu memang kita minta ada yang mendampingi dari IOF sana. Pak, untuk Pak Topan sendiri dinonaktifkan dulu atau seperti apa Pak ini? Ya sekarang? pastilah. Apakah Pemprov akan memberi bantuan hukum, Pak? Enggak lah. Pak Gubernur, Pak Topan disebut orang dekat Pak Gubernur, gimana Pak tanggapannya Pak? Terutama Pak Topan kan dibawa dari Pemko juga sama. Ya iya, banyak yang saya dibawa dari Pemko, Sulaiman, Inspektur, ada beberapa yang kita bawa dari Medan. Ya, makanya saya bilang yang selalu kita ingatkan, jangan melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat, merugikan diri, merugikan keluarga. Menurut Bapak ada kaitan politik nggak Pak terkait penangkapan Pak Topan ini Pak? Mengingat bendahara Golkar juga ditangkap juga Pak. Nggak ngerti saya Pak. Pak, apakah benar kantor ruangan Bapak disegel, Pak? Apa? Ruangan Bapak disegel, ada informasi ruangan Bapak disegel sama KPK. Enggak ada, saya belum ruangan juga. Nanti kita lihat kalau nggak bisa masuk. Pak, pengganti Pak Topan siapa Pak Peggy ya Pak? Belum kita. Tapi pasti akan. Ada kan membantu mensuplai data-data untuk KPK Pak dari Ya Pemprov. tadi saya bilang ya kalau diperlukan, kalau diminta pasti akan kita berikan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Menelisik hubungan Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Obadja Putra Ginting yang menjadi tersangka KPK, KPK menetapkan status tersangka kepada Topan Obadja Putra Ginting dalam kasus korupsi proyek jalan senilai total 231,8 miliar rupiah. Penetapan ini bukan hanya mengguncang Pemprov Sumut, tapi juga menyoroti hubungan dekat Topan dengan Gubernur Sumut, Bobi Nasution. Topan Ginting lahir pada 7 April 1983 dan merupakan alumnus STPDN Angkatan 2007. Ia memulai karir sebagai Kasubag Protokol Pemko Medan, lalu menjabat berbagai posisi penting seperti Kepala Bidang di Dinas Kominfo, Camat Medan Tuntungan, 2019, Kepala Dinas PU Kota Medan, PLT Sekretaris Daerah Kota Medan, 2024, karirnya kian melejit sejak Bobi Nasution menjadi Wali Kota Medan. Pada 24 Februari 2025, Topan dilantik sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut oleh Wakil Gubernur Surya, atas persetujuan Bobi. Topan Ginting disebut-sebut dipersiapkan menjadi Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Sumut. Bobi Nasution dikenal mempercayakan sejumlah jabatan strategis kepada sosok-sosok profesional muda. Topan adalah salah satunya. Saat dilantik menjadi PLT Sekda Kota Medan, Bobi secara terbuka memberi pesan agar Topan fokus pada peningkatan pendapatan asli daerah, PED, dan menjauhi praktik korupsi. Jejak proyek besar Topan di Medan dan Sumut, Topan tercatat memimpin sejumlah proyek besar, diantaranya Underpass Jalan HM Yamin Jalan Gaharu senilai 170 miliar rupiah, Gedung 8 lantai Kejaksaan Tinggi Sumut senilai 95,7 miliar rupiah. Ia dikenal aktif turun ke lapangan, mengawasi pengerjaan hingga mengerahkan alat berat milik Dinas PU Medan. Dalam OTT yang digelar KPK, Topan ditangkap bersama 4 pihak lainnya terkait pengaturan proyek jalan. Rasuli Effendi Siregar PPK Dinas PUPR Sumut, Helianto PPK Satker PJN Wilayah I Sumut, M. Ahirun Effendi Siregar Direktur PT Dalihan Atolu Group, dengan M. Raihan Dulasmi Pilang Direktur PT RN. Dua proyek yang disorot KPK antara lain Jalan Sipiongot Batas Labusel, 96 miliar rupiah, Jalan Hutaim Baru Sipiongot, 61,8 miliar rupiah. Menurut KPK, Topan memerintahkan penunjukan langsung kontraktor tanpa proses lelang yang sah. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut bahwa KPK akan menelusuri seluruh aliran dana, termasuk ke atasan Topan. Kalau nanti ke atasannya, ke gubernurnya, kami akan panggil dan minta keterangan. Kami gunakan metode follow the money, kata Asep dalam konferensi pers, Sabtu, 28 Juni 2025, KPK bekerja sama dengan PPATK untuk memetakan pergerakan uang proyek yang diduga kuat mengandung unsur suap dan gratifikasi. Publik ini menanti, apakah hubungan kedekatan antara Bobi dan Topan akan menyeret Gubernur Sumut itu dalam proses hukum? KPK menegaskan tidak akan pilih kasih. Tidak ada yang dikecualikan. Kalau uang bergerak ke siapapun, kami akan tindak lanjuti, tegas Asep. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkan 5 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil giat operasi tangkap tangan, OTT, di Sumatera Utara pada Kamis, 26 Juni 2025, malam. 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Rasuli Effendi Siregar, Res, selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen, PPK, Helianto, HEL, selaku PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut, M. Ahirun Effendi Siregar, KIR, selaku Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group. Dengan M. Raihan Dulasmi Pilang, Rey, selaku Direktur PTRN, dan Topan Obaja Putra Ginting, Top, selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut. Tersangka terakhir yakni Topan Obaja Putra Ginting, yang diketahui pada Februari 2025 lalu baru dilantik oleh Gubernur Sumut Bobi Nasution menjadi Kadis PUPR Sumut. KPK melakukan gelar perkara dan menetapkan 5 orang sebagai tersangka, kata PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Sabtu, 28 Juni 2025. Adapun dalam giat OTT kali ini KPK mengungkap 2 kasus sekaligus. Kasus pertama terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut, yaitu A. Preservasi Jalan SP. Kota Pinang, Gunung Tua, SP. PAL 11 tahun 2023, dengan nilai proyek 56,5 miliar rupiah. B. Preservasi Jalan SP. Kota Pinang, Gunung Tua, SP PAL 11 tahun 2024, dengan nilai proyek 17,5 miliar rupiah. C. Rehabilitasi Jalan SP. Kota Pinang, Gunung Tua, SP PAL 11 dan penanganan longsoran tahun 2025. D. Preservasi Jalan SP. Kota Pinang, Gunung Tua, SP PAL 11 tahun 2025. Perkara kedua terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional, PJN, Wilayah 1 Sumut, yaitu A. Proyek pembangunan Jalan Sipiongot Batas Labusel, dengan nilai proyek 96 miliar rupiah. B. Proyek pembangunan Jalan Hutaim Baru Sipiongot, dengan nilai proyek 61,8 miliar rupiah. Total nilai proyek setidaknya sejumlah 231,8 miliar rupiah. KPK masih akan menelusuri dan mendalami proyek-proyek lainnya, kata Asep. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang kena ini, yang dari pengusahanya, itu ikut, bahkan mobilnya di depan mobil saya. Nah, tapi memang itu yang saya sampaikan kemarin dalam hal itu saya mau melihat langsung karena total jalan yang akan diperbaiki panjang, anggarannya besar. Anggarannya besar, makanya saya pengen melihat langsung benar atau tidak kondisi jalan yang di foto-foto yang dikirim sama saya, lihat langsung. Rupanya memang kemarin saya minta memang karena jalannya begitu rusak, bahkan di sini ada teman-teman media yang ikut ya, saya rasa di sini ya. Saya enggak, Pak. Belum. Ada yang ikut, saya rasa kemarin di sini ngelihat langsung juga kondisinya, dan mobil standar nggak bisa ikut, mobil standar nggak bisa lewat, jadi perlu mobil yang standarnya sudah dimodifikasi untuk jalur-jalur off-road. Nah, dia kemarin itu memang kita minta ada yang mendampingi dari IOF sana. Pak, untuk Pak Topan sendiri dinonaktifkan dulu atau seperti apa Pak ini? Ya pastilah. Apakah Pemprov akan memberi bantuan hukum, Pak? Enggak lah. Pak Gubernur, Pak Topan disebut orang dekat Pak Gubernur, gimana Pak tanggapannya Pak? Terutama Pak Topan kan dibawa dari Pemko juga sama. Ya iya, banyak yang dibawa dari Pemko. Sulaiman, Inspektur, ada beberapa yang kita bawa dari Medan. Ya, nah saya bilang yang selalu kita ingatkan, jangan melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat, merugikan diri, merugikan keluarga. Menurut Bapak ada kaitan politik nggak Pak terkait penangkapan Pak Topan ini Pak? Mengingat bendahara Golkar juga ditangkap juga Pak. Nggak ngerti saya Pak. Pak, apakah benar kantor ruangan Bapak disegel Pak? Apa? Ruangan Bapak disegel, ada informasi ruangan Bapak disegel sama KPK? Nggak ada Pak. Nggak ada, saya belum ruangan juga. Nah, nanti kita lihat kalau nggak bisa masuk. Pak, pengganti Pak Topannya Pak PJ ya Pak? Belum kita ya. Tapi pasti ada akan membantu mensuplai data-data untuk KPK Pak dari Ya Pemprov. tadi saya bilang ya, kalau diperlukan, kalau diminta, pasti akan kita berikan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Menelisik hubungan Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting yang menjadi tersangka KPK,
KPK menetapkan status tersangka kepada Topan Obadja Putra Ginting dalam kasus korupsi proyek jalan senilai total 231,8 miliar rupiah. Penetapan ini bukan hanya mengguncang Pemprov Sumut, tapi juga menyoroti hubungan dekat Topan dengan Gubernur Sumut, Bobi Nasution. Topan Ginting lahir pada 7 April 1983 dan merupakan alumnus STPDN Angkatan 2007. Ia memulai karir sebagai Kasubag Protokol Pemko Medan, lalu menjabat berbagai posisi penting seperti Kepala Bidang di Dinas Kominfo, Camat Medan Tuntungan, 2019, Kepala Dinas PU Kota Medan, PLT Sekretaris Daerah Kota Medan, 2024, karirnya kian melejit sejak Bobi Nasution menjadi Wali Kota Medan. Pada 24 Februari 2025, Topan dilantik sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut oleh Wakil Gubernur Surya, atas persetujuan Bobi. Topan Ginting disebut-sebut dipersiapkan menjadi Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Sumut. Bobi Nasution dikenal mempercayakan sejumlah jabatan strategis kepada sosok-sosok profesional muda. Topan adalah salah satunya. Saat dilantik menjadi PLT Sekda Kota Medan, Bobi secara terbuka memberi pesan agar Topan fokus pada peningkatan pendapatan asli daerah, PED, dan menjauhi praktik korupsi. Jejak proyek besar Topan di Medan dan Sumut, Topan tercatat memimpin sejumlah proyek besar, diantaranya Underpass Jalan HM Yamin Jalan Gaharu senilai 170 miliar rupiah, Gedung 8 lantai Kejaksaan Tinggi Sumut senilai 95,7 miliar rupiah. Ia dikenal aktif turun ke lapangan, mengawasi pengerjaan hingga mengerahkan alat berat milik Dinas PU Medan. Dalam OTT yang digelar KPK, Topan ditangkap bersama 4 pihak lainnya terkait pengaturan proyek jalan. Rasuli Effendi Siregar, PPK Dinas PUPR Sumut, Helianto, PPK Satker PJN Wilayah I Sumut, M. Ahirun Effendi Siregar, Direktur PT Dalihan Atolu Group, dengan M. Raihan Dulasmi Pilang, Direktur PT RN. 2 proyek yang disorot KPK antara lain Jalan Sipiongot Batas Labusel, 96 miliar rupiah, Jalan Hutaim Baru Sipiongot, 61,8 miliar rupiah. Menurut KPK, Topan memerintahkan penunjukan langsung kontraktor tanpa proses lelang yang sah. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut bahwa KPK akan menelusuri seluruh aliran dana, termasuk ke atasan Topan. Kalau nanti ke atasannya, ke gubernurnya, kami akan panggil dan minta keterangan. Kami gunakan metode follow the money, kata Asep dalam konferensi pers, Sabtu, 28 Juni 2025, KPK bekerja sama dengan PPATK untuk memetakan pergerakan uang proyek yang diduga kuat mengandung unsur suap dan gratifikasi. Publik ini menanti, apakah hubungan kedekatan antara Bobi dan Topan akan menyeret Gubernur Sumut itu dalam proses hukum? KPK menegaskan tidak akan pilih kasih. Tidak ada yang dikecualikan. Kalau uang bergerak ke siapapun, kami akan tindak lanjuti, tegas Asep. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkan 5 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil giat operasi tangkap tangan, OTT, di Sumatera Utara pada Kamis, 26 Juni 2025, malam. 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Rasuli Effendi Siregar, Res, selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen, PPK, Helianto, HEL, selaku PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut, M. Ahirun Effendi Siregar, KIR, selaku Direktur Utama PT Dalihan Atolu Group. Dengan M. Raihan Dulasmi Pilang, Rey, selaku Direktur PT RN, dan Topan Obadja Putra Ginting, Top, selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut. Tersangka terakhir yakni Topan Obadja Putra Ginting, yang diketahui pada Februari 2025 lalu baru dilantik oleh Gubernur Sumut Bobi Nasution menjadi Kadis PUPR Sumut. KPK melakukan gelar perkara dan menetapkan 5 orang sebagai tersangka, kata PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Sabtu, 28 Juni 2025. Adapun dalam giat OTT kali ini KPK mengungkap 2 kasus sekaligus. Kasus pertama terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut, yaitu A. Preservasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua SP, PAL 11 tahun 2023, dengan nilai proyek 56,5 miliar rupiah, B. Preservasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua SP PAL 11 tahun 2024, dengan nilai proyek 17,5 miliar rupiah, C. Rehabilitasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua SP PAL 11 dan penanganan longsoran tahun 2025. D. Preservasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua SP PAL 11 tahun 2025. Perkara kedua terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional, PJN, Wilayah 1 Sumut, yaitu A. Proyek pembangunan Jalan Sipiongot Batas Labusel, dengan nilai proyek 96 miliar rupiah, B.
Proyek pembangunan Jalan Hutai Baru Sipiongot dengan nilai proyek 61,8 miliar rupiah. Total nilai proyek setidaknya sejumlah 231,8 miliar rupiah. KPK masih akan menelusuri dan mendalami proyek-proyek lainnya, kata Asep. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang kena ini, yang dari pengusahanya itu ikut, bahkan mobilnya di depan mobil saya. Nah, tapi memang itu yang saya sampaikan kemarin dalam hal itu saya mau melihat langsung karena total jalan yang akan diperbaiki panjang, anggarannya besar. Anggarannya besar, makanya saya pengen melihat langsung benar atau tidak kondisi jalan yang di foto-foto yang dikirim sama saya, lihat langsung. Rupanya memang kemarin saya minta memang karena jalan yang begitu rusak, bahkan di sini ada teman-teman media yang ikut ya, saya rasa di sini ya. Saya enggak, Pak. Belum. Ada yang ikut, saya rasa kemarin di sini ngelihat langsung juga kondisinya, dan mobil standar nggak bisa ikut, mobil standar nggak bisa lewat, jadi perlu mobil yang standarnya satu lagi sudah dimodifikasi untuk jalur-jalur off-road. Nah, dia kemarin itu memang kita minta ada yang mendampingi dari IOF sana. Pak, untuk Pak Topan sendiri dinonaktifkan dulu atau seperti apa Pak ini? Ya pastilah. Apakah Pemprov akan memberi bantuan hukum, Pak? Enggak lah. Pak Gubernur, Pak Topan disebut orang dekat Pak Gubernur, gimana Pak tanggapannya Pak? Terutama Pak Topan kan dibawa dari Pemko juga sama. Ya iya, banyak yang dibawa dari Pemko, apa Sulaiman, Inspektur, ada beberapa yang kita bawa dari Medan. Ya, makanya saya bilang yang selalu kita ingatkan, jangan melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat, merugikan diri, merugikan keluarga. Menurut Bapak ada kaitan politik nggak Pak terkait penangkapan Pak Topan ini Pak? Mengingat bendahara Golkar juga ditangkap juga Pak. Nggak ngerti saya Pak. Pak, apakah benar kantor ruangan Bapak disegel, Pak? Apa? Ruangan Bapak disegel, ada informasi ruangan Bapak disegel sama KPK. Nggak ada Pak. Nggak ada, saya belum ruangan juga. Nah, nanti kita lihat kalau nggak bisa masuk. Pak, pengganti Pak Topan siapa Pak PJ ya Pak? Belum kita ya. Tapi pasti Ada akan membantu mensuplai data-data untuk KPK Pak dari Ya Pemprov. tadi saya bilang ya, kalau diperlukan, kalau diminta, pasti akan kita berikan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Menelisik hubungan Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Obadja Putra Ginting yang menjadi tersangka KPK, KPK menetapkan status tersangka kepada Topan Obadja Putra Ginting dalam kasus korupsi proyek jalan senilai total 231,8 miliar rupiah. Penetapan ini bukan hanya mengguncang Pemprov Sumut, tapi juga menyoroti hubungan dekat Topan dengan Gubernur Sumut, Bobi Nasution. Topan Ginting lahir pada 7 April 1983 dan merupakan alumnus STPDN Angkatan 2007. Ia memulai karir sebagai Kasubag Protokol Pemko Medan, lalu menjabat berbagai posisi penting seperti Kepala Bidang di Dinas Kominfo, Camat Medan Tuntungan, 2019, Kepala Dinas PU Kota Medan, PLT Sekretaris Daerah Kota Medan, 2024, karirnya kian melejit sejak Bobi Nasution menjadi Wali Kota Medan. Pada 24 Februari 2025, Topan dilantik sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut oleh Wakil Gubernur Surya, atas persetujuan Bobi. Topan Ginting disebut-sebut dipersiapkan menjadi Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Sumut. Bobi Nasution dikenal mempercayakan sejumlah jabatan strategis kepada sosok-sosok profesional muda. Topan adalah salah satunya. Saat dilantik menjadi PLT Sekda Kota Medan, Bobi secara terbuka memberi pesan agar Topan fokus pada peningkatan pendapatan asli daerah, PED, dan menjauhi praktik korupsi. Jejak proyek besar Topan di Medan dan Sumut, Topan tercatat memimpin sejumlah proyek besar, diantaranya Underpass Jalan HM Yamin Jalan Gaharu senilai 170 miliar rupiah, Gedung 8 lantai Kejaksaan Tinggi Sumut senilai 95,7 miliar rupiah. Ia dikenal aktif turun ke lapangan, mengawasi pengerjaan hingga mengerahkan alat berat milik Dinas PU Medan. Dalam OTT yang digelar KPK, Topan ditangkap bersama 4 pihak lainnya terkait pengaturan proyek jalan. Rasuli Effendi Siregar, PPK Dinas PUPR Sumut, Helianto, PPK Satker PJN Wilayah I Sumut, M. Ahirun Effendi Siregar, Direktur PT Dalihan Atolu Group, dengan M. Raihan Dulasmi Pilang, Direktur PT RN. 2 proyek yang disorot KPK antara lain Jalan Sipiongot Batas Labusel, 96 miliar rupiah, Jalan Hutai Baru Sipiongot, 61,8 miliar rupiah. Menurut KPK,
Topan memerintahkan penunjukan langsung kontraktor tanpa proses lelang yang sah. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut bahwa KPK akan menelusuri seluruh aliran dana, termasuk ke atasan Topan. Kalau nanti ke atasannya, ke gubernurnya, kami akan panggil dan minta keterangan. Kami gunakan metode follow the money, kata Asep dalam konferensi pers, Sabtu, 28 Juni 2025, KPK bekerja sama dengan PPATK untuk memetakan pergerakan uang proyek yang diduga kuat mengandung unsur suap dan gratifikasi. Publik ini menanti, apakah hubungan kedekatan antara Bobi dan Topan akan menyeret Gubernur Sumut itu dalam proses hukum? KPK menegaskan tidak akan pilih kasih. Tidak ada yang dikecualikan. Kalau uang bergerak ke siapapun, kami akan tindak lanjuti, tegas Asep. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkan 5 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil giat operasi tangkap tangan, OTT, di Sumatera Utara pada Kamis, 26 Juni 2025, malam. 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Rasuli Effendi Siregar, Res, selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen, PPK, Helianto, HEL, selaku PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut, M. Ahirun Effendi Siregar, KIR, selaku Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group. Dengan M. Raihan Dulasmi Pilang, Ray, selaku Direktur PTRN, dan Topan Obaja Putra Ginting, Top, selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut. Tersangka terakhir yakni Topan Obaja Putra Ginting, yang diketahui pada Februari 2025 lalu baru dilantik oleh Gubernur Sumut Bobi Nasution menjadi Kadis PUPR Sumut. KPK melakukan gelar perkara dan menetapkan 5 orang sebagai tersangka, kata PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Sabtu, 28 Juni 2025. Adapun dalam giat OTT kali ini KPK mengungkap 2 kasus sekaligus. Kasus pertama terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut, yaitu A. Preservasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua SP, PAL 11 tahun 2023, dengan nilai proyek 56,5 miliar rupiah, B. Preservasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua SP PAL 11 tahun 2024, dengan nilai proyek 17,5 miliar rupiah, C. Rehabilitasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua SP PAL 11 dan penanganan longsoran tahun 2025. D. Preservasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua SP PAL 11 tahun 2025. Perkara kedua terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional, PJN, Wilayah 1 Sumut, yaitu A. Proyek pembangunan Jalan Sipiongot Batas Labusel, dengan nilai proyek 96 miliar rupiah, B. Proyek pembangunan Jalan Hutaim Baru Sipiongot, dengan nilai proyek 61,8 miliar rupiah, total nilai proyek setidaknya sejumlah 231,8 miliar rupiah. KPK masih akan menelusuri dan mendalami proyek-proyek lainnya, kata Asep. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang kena ini, yang dari pengusahanya, itu ikut, bahkan mobilnya di depan mobil saya. Nah, tapi memang itu yang saya sampaikan kemarin dalam hal itu saya mau melihat langsung karena total jalan yang akan diperbaiki panjang, anggarannya besar. Anggarannya besar, makanya saya pengen melihat langsung benar atau tidak kondisi jalan yang di foto-foto yang dikirim sama saya, lihat langsung. Rupanya memang kemarin saya minta memang karena jalan yang begitu rusak, bahkan di sini ada teman-teman media yang ikut ya, saya rasa di sini ya. Saya enggak, Pak. Belum. Ada yang ikut, saya rasa kemarin di sini ngelihat langsung juga kondisinya, dan mobil standar nggak bisa ikut, mobil standar nggak bisa lewat, jadi perlu mobil yang standarnya sudah dimodifikasi untuk jalur-jalur off-road. Nah, dia kemarin itu memang kita minta ada yang mendampingi dari IOF sana. Pak, untuk Pak Topan sendiri dinonaktifkan dulu atau seperti apa Pak ini? Ya pastilah. Apakah Pemprov akan memberi bantuan hukum Pak? Enggak lah. Pak Gubernur, Pak Topan disebut orang dekat Pak Gubernur, gimana Pak tanggapannya Pak? Terutama Pak Topan kan dibawa dari Pemko juga sama. Ya iya, banyak yang banyak dibawa dari Pemko, ada Sulaiman, Inspektur, ada beberapa yang kita bawa dari Medan. Ya, makanya saya bilang yang selalu kita ingatkan, jangan melakukan hal-hal yang
merugikan masyarakat, merugikan diri, merugikan keluarga. Menurut Bapak ada kaitan politik nggak Pak terkait penangkapan Pak Topan ini Pak? Mengingat bendahara Golkar juga ditangkap juga Pak. Nggak ngerti saya Pak. Pak, apakah benar kantor ruangan Bapak disegel, Pak? Apa? Ruangan Bapak disegel, ada informasi ruangan Bapak disegel sama KPK. Nggak ada, Pak. Nggak ada, saya belum ke ruangan juga. Nanti kita lihat kalau nggak bisa masuk. Pak, pengganti Pak Topan siapa Pak PJ Pak? Belum kita ya. Tapi pasti akan. Ada akan membantu mensuplai data-data untuk KPK Pak dari Ya Pemprov. tadi saya bilang ya kalau diperlukan, kalau diminta pasti akan kita berikan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Menelisik hubungan Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Obadja Putra Ginting yang menjadi tersangka KPK, KPK menetapkan status tersangka kepada Topan Obadja Putra Ginting dalam kasus korupsi proyek jalan senilai total 231,8 miliar rupiah. Penetapan ini bukan hanya mengguncang Pemprov Sumut, tapi juga menyoroti hubungan dekat Topan dengan Gubernur Sumut, Bobi Nasution. Topan Ginting lahir pada 7 April 1983 dan merupakan alumnus STPDN Angkatan 2007. Ia memulai karir sebagai Kasubag Protokol Pemko Medan, lalu menjabat berbagai posisi penting seperti Kepala Bidang di Dinas Kominfo, Camat Medan Tuntungan, 2019, Kepala Dinas PU Kota Medan, PLT Sekretaris Daerah Kota Medan, 2024, karirnya kian melejit sejak Bobi Nasution menjadi Wali Kota Medan. Pada 24 Februari 2025, Topan dilantik sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut oleh Wakil Gubernur Surya, atas persetujuan Bobi. Topan Ginting disebut-sebut dipersiapkan menjadi Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Sumut. Bobi Nasution dikenal mempercayakan sejumlah jabatan strategis kepada sosok-sosok profesional muda. Topan adalah salah satunya. Saat dilantik menjadi PLT Sekda Kota Medan, Bobi secara terbuka memberi pesan agar Topan fokus pada peningkatan pendapatan asli daerah, PED, dan menjauhi praktik korupsi. Jejak proyek besar Topan di Medan dan Sumut, Topan tercatat memimpin sejumlah proyek besar, diantaranya Underpass Jalan HM Yamin Jalan Gaharu senilai 170 miliar rupiah, Gedung 8 lantai Kejaksaan Tinggi Sumut senilai 95,7 miliar rupiah. Ia dikenal aktif turun ke lapangan, mengawasi pengerjaan hingga mengerahkan alat berat milik Dinas PU Medan. Dalam OTT yang digelar KPK, Topan ditangkap bersama 4 pihak lainnya terkait pengaturan proyek jalan. Rasuli Effendi Siregar, PPK Dinas PUPR Sumut, Helianto, PPK Satker PJN Wilayah I Sumut, M. Ahirun Effendi Siregar, Direktur PT Dalihan Atolu Group, dengan M. Raihan Dulasmi Pilang, Direktur PT RN, 2 proyek yang disorot KPK antara lain. Jalan Sipiongot Batas Labusel, 96 miliar rupiah, Jalan Hutaim Baru Sipiongot, 61,8 miliar rupiah. Menurut KPK, Topan memerintahkan penunjukan langsung kontraktor tanpa proses lelang yang sah. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut bahwa KPK akan menelusuri seluruh aliran dana, termasuk atasan Topan. Kalau nanti ke atasannya, ke gubernurnya, kami akan panggil dan minta keterangan. Kami gunakan metode follow the money, kata Asep dalam konferensi pers, Sabtu, 28 Juni 2025, KPK bekerja sama dengan PPATK untuk memetakan pergerakan uang proyek yang diduga kuat mengandung unsur suap dan gratifikasi. Publik ini menanti, apakah hubungan kedekatan antara Bobi dan Topan akan menyeret Gubernur Sumut itu dalam proses hukum? KPK menegaskan tidak akan pilih kasih. Tidak ada yang dikecualikan. Kalau uang bergerak ke siapapun, kami akan tindak lanjuti, tegas Asep. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkan 5 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil giat operasi tangkap tangan, OTT, di Sumatera Utara pada Kamis, 26 Juni 2025, malam. 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Rasuli Effendi Siregar, Res, selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen, PPK, Helianto, HEL, selaku PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut, M. Ahirun Effendi Siregar, KIR, selaku Direktur Utama PT Dalihan Atolu Group. Dengan M. Raihan Dulasmi Pilang, Rey, selaku Direktur PT RN, dan Topan Obadja Putra Ginting, Top, selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut. Tersangka terakhir yakni Topan Obadja Putra Ginting, yang diketahui pada Februari 2025 lalu baru dilantik oleh Gubernur Sumut Bobi Nasution menjadi Kadis PUPR Sumut. KPK melakukan gelar perkara dan menetapkan 5 orang sebagai tersangka, kata PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Sabtu, 28 Juni 2025. Adapun dalam giat OTT kali ini KPK mengungkap 2 kasus sekaligus.
Kasus pertama terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut, yaitu A. Preservasi Jalan SP. Kota Pinang, Gunung Tua, SP. PAL 11 tahun 2023, dengan nilai proyek 56,5 miliar rupiah. B. Preservasi Jalan SP. Kota Pinang, Gunung Tua, SP PAL 11 tahun 2024, dengan nilai proyek 17,5 miliar rupiah. C. Rehabilitasi Jalan SP. Kota Pinang, Gunung Tua, SP PAL 11 dan penanganan longsoran tahun 2025. D. Preservasi Jalan SP. Kota Pinang, Gunung Tua, SP PAL 11 tahun 2025. Perkara kedua terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional, PJN, Wilayah 1 Sumut, yaitu A. Proyek pembangunan Jalan Sipiongot Batas Labusel, dengan nilai proyek 96 miliar rupiah. B. Proyek pembangunan Jalan Hutai Baru Sipiongot, dengan nilai proyek 61,8 miliar rupiah. Total nilai proyek setidaknya sejumlah 231,8 miliar rupiah. KPK masih akan menelusuri dan mendalami proyek-proyek lainnya, kata Asep. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang kena ini, yang dari pengusahanya itu ikut, bahkan mobilnya di depan mobil saya. Tapi memang itu yang saya sampaikan kemarin dalam hal itu saya mau melihat langsung karena total jalan yang akan diperbaiki panjang, anggarannya besar. Anggarannya besar, makanya saya pengen melihat langsung benar atau tidak kondisi jalan yang di foto-foto yang dikirim sama saya, lihat langsung. Rupanya memang kemarin saya minta memang karena jalan yang begitu rusak, bahkan di sini ada teman-teman media yang ikut ya, saya rasa di sini ya. Saya enggak, Pak. Belum, Pak. Ada yang ikut, saya rasa kemarin di sini ngelihat langsung juga kondisinya, dan mobil standar nggak bisa ikut, mobil standar nggak bisa lewat, jadi perlu mobil yang standarnya sudah dimodifikasi untuk jalur-jalur off-road. Nah, dia kemarin itu memang kita minta ada yang mendampingi dari IOF sana. Pak, untuk Pak Topan sendiri dinonaktifkan dulu atau seperti apa Pak ini? Ya pastilah. Apakah Pemprov akan memberi bantuan hukum, Pak? Enggak lah. Pak Gubernur, Pak Topan disebut orang dekat Pak Gubernur, gimana Pak tanggapannya Pak? Terutama Pak Topan kan dibawa dari Pemko juga sama. Ya iya, banyak yang banyak dibawa dari Pemko, ada Sulaiman, Inspektur, ada beberapa yang kita bawa dari Medan. Ya, kayak saya bilang, yang selalu kita ingatkan, jangan melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat, merugikan diri, merugikan keluarga. Menurut Bapak ada kaitan politik nggak Pak terkait penangkapan Pak Topan ini Pak? Mengingat bendahara Golkar juga ditangkap juga Pak. Nggak ngerti saya Pak. Pak, apakah benar kantor ruangan Bapak disegel, Pak? Apa? Ruangan Bapak disegel, ada informasi ruangan Bapak disegel sama KPK. Enggak ada, saya belum ke ruangan juga. Nanti kita lihat kalau nggak bisa masuk. Pak, pengganti Pak Topan siapa Pak PJ ya Pak? Belum kita ya. Tapi pasti akan. Ada akan membantu mensuplai data-data untuk KPK Pak dari Ya Pemprov. tadi saya bilang ya, kalau diperlukan, kalau diminta, pasti akan kita berikan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Menelisik hubungan Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Obadja Putra Ginting yang menjadi tersangka KPK, KPK menetapkan status tersangka kepada Topan Obadja Putra Ginting dalam kasus korupsi proyek jalan senilai total 231,8 miliar rupiah. Penetapan ini bukan hanya mengguncang Pemprov Sumut, tapi juga menyoroti hubungan dekat Topan dengan Gubernur Sumut, Bobi Nasution. Topan Ginting lahir pada 7 April 1983 dan merupakan alumnus STPDN Angkatan 2007. Ia memulai karir sebagai Kasubag Protokol Pemko Medan, lalu menjabat berbagai posisi penting seperti Kepala Bidang di Dinas Kominfo, Camat Medan Tuntungan, 2019, Kepala Dinas PU Kota Medan, PLT Sekretaris Daerah Kota Medan, 2024, karirnya kian melejit sejak Bobi Nasution menjadi Wali Kota Medan. Pada 24 Februari 2025, Topan dilantik sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut oleh Wakil Gubernur Surya, atas persetujuan Bobi. Topan Ginting disebut-sebut dipersiapkan menjadi Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Sumut. Bobi Nasution dikenal mempercayakan sejumlah jabatan strategis kepada sosok-sosok profesional muda. Topan adalah salah satunya. Saat dilantik menjadi PLT Sekda Kota Medan, Bobi secara terbuka memberi pesan agar Topan fokus pada peningkatan pendapatan asli daerah, PED,
dan menjauhi praktik korupsi. Jejak proyek besar Topan di Medan dan Sumut, Topan tercatat memimpin sejumlah proyek besar, diantaranya Underpass Jalan HM Yamin Jalan Gaharu senilai 170 miliar rupiah, Gedung 8 lantai Kejaksaan Tinggi Sumut senilai 95,7 miliar rupiah. Ia dikenal aktif turun ke lapangan, mengawasi pengerjaan hingga mengerahkan alat berat milik Dinas PU Medan. Dalam OTT yang digelar KPK, Topan ditangkap bersama 4 pihak lainnya terkait pengaturan proyek jalan. Rasuli Effendi Siregar, PPK Dinas PUPR Sumut. Helianto, PPK Satker PJN Wilayah I Sumut. M. Ahirun Effendi Siregar, Direktur PT Dalihan Atolu Group. Dengan M. Raihan Dulasmi Pilang, Direktur PT RN. 2 proyek yang disorot KPK antara lain. Jalan Sipiongot Batas Labusel, 96 miliar rupiah. Jalan Hutaim Baru Sipiongot, 61,8 miliar rupiah. Menurut KPK, Topan memerintahkan penunjukan langsung kontraktor tanpa proses lelang yang sah. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut bahwa KPK akan menelusuri seluruh aliran dana, termasuk ke atasan Topan. Kalau nanti ke atasannya, ke gubernurnya, kami akan panggil dan minta keterangan. Kami gunakan metode follow the money, kata Asep dalam konferensi pers, Sabtu, 28 Juni 2025, KPK bekerja sama dengan PPATK untuk memetakan pergerakan uang proyek yang diduga kuat mengandung unsur suap dan gratifikasi. Publik kini menanti, apakah hubungan kedekatan antara Bobi dan Topan akan menyeret Gubernur Sumut itu dalam proses hukum? KPK menegaskan tidak akan pilih kasih. Tidak ada yang dikecualikan. Kalau uang bergerak ke siapapun, kami akan tindak lanjuti, tegas Asep. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkan 5 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil giat operasi tangkap tangan, OTT, di Sumatera Utara pada Kamis, 26 Juni 2025, malam. 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Rasuli Effendi Siregar, Res, selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen, PPK, Helianto, HEL, selaku PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut, M. Ahirun Effendi Siregar, KIR, selaku Direktur Utama PT Dalihan Atolu Group. Dengan M. Raihan Dulasmi Pilang, Rey, selaku Direktur PT RN, dan Topan Obaja Putra Ginting, Top, selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut. Tersangka terakhir yakni Topan Obaja Putra Ginting, yang diketahui pada Februari 2025 lalu baru dilantik oleh Gubernur Sumut Bobi Nasution menjadi Kadis PUPR Sumut. KPK melakukan gelar perkara dan menetapkan 5 orang sebagai tersangka, kata PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Sabtu, 28 Juni 2025. Adapun dalam giat OTT kali ini KPK mengungkap 2 kasus sekaligus. Kasus pertama terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut, yaitu A. Preservasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua SP, PAL 11 tahun 2023, dengan nilai proyek 56,5 miliar rupiah, B. Preservasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua SP PAL 11 tahun 2024, dengan nilai proyek 17,5 miliar rupiah, C. Rehabilitasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua SP PAL 11 dan penanganan longsoran tahun 2025. D. Preservasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua SP PAL 11 tahun 2025. Perkara kedua terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional, PJN, Wilayah 1 Sumut, yaitu A. Proyek pembangunan Jalan Sipiongot Batas Labusel, dengan nilai proyek 96 miliar rupiah, B. Proyek pembangunan Jalan Hutaim Baru Sipiongot, dengan nilai proyek 61,8 miliar rupiah, total nilai proyek setidaknya sejumlah 231,8 miliar rupiah. KPK masih akan menelusuri dan mendalami proyek-proyek lainnya, kata Asep. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang kena ini, yang dari pengusahanya, itu ikut, bahkan mobilnya di depan mobil saya. Tapi memang itu yang saya sampaikan kemarin dalam hal itu saya mau melihat langsung karena total jalan yang akan diperbaiki panjang, anggarannya besar. Anggarannya besar, makanya saya pengen melihat langsung benar atau tidak kondisi jalan yang di foto-foto yang dikirim sama saya, lihat langsung. Rupanya memang kemarin saya minta memang karena jalannya begitu rusak, bahkan di sini ada teman-teman media yang ikut ya, saya rasa di sini ya. Saya enggak, Pak. Belum. Ada yang ikut saya rasa kemarin di sini, ngelihat langsung juga kondisinya.
dan mobil standar nggak bisa ikut. Mobil standar nggak bisa lewat. Jadi perlu mobil yang standarnya Satu lagi, Pak. sudah dimodifikasi untuk jalur-jalur off-road. Nah, kemarin itu memang kita minta ada yang mendampingi dari IOF sana. Pak, untuk Pak Topan sendiri dinonaktifkan dulu atau seperti apa Pak ini? Ya sekarang? pastilah. Apakah Pemprov akan memberi bantuan hukum, Pak? Enggak lah. Pak Gubernur, Pak Topan orang dekat Pak Gubernur, gimana Pak tanggapannya Pak? Terutama Pak Topan kan dibawa dari Pemko juga sama. Ya iya, banyak yang dibawa dari Pemko, dari Sulaiman, Inspektur, ada beberapa yang kita bawa dari Medan. Ya, makanya saya bilang yang selalu kita ingatkan, jangan melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat, merugikan diri, merugikan keluarga. Menurut Bapak ada kaitan politik nggak Pak terkait penangkapan Pak Topan ini Pak? Mengingat bendahara Golkar juga ditangkap juga Pak. Nggak ngerti saya Pak. Pak, apakah benar kantor ruangan Bapak disegel, Pak? Apa? Ruangan Bapak disegel, ada informasi ruangan Bapak disegel sama KPK. Nggak ada, Pak. Enggak ada, saya belum ruangan juga. Nanti kita lihat kalau nggak bisa masuk. Pak, pengganti Pak Topan siapa Pak PJ ya Pak? Belum kita Belum, ingat. Pak. Tapi pasti akan. Ada akan membantu mensuplai data-data untuk KPK Pak dari Ya Pemprov. tadi saya bilang ya kalau diperlukan, kalau diminta pasti akan kita berikan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Menelisik hubungan Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Obadja Putra Ginting yang menjadi tersangka KPK, KPK menetapkan status tersangka kepada Topan Obadja Putra Ginting dalam kasus korupsi proyek jalan senilai total 231,8 miliar rupiah. Penetapan ini bukan hanya mengguncang Pemprov Sumut, tapi juga menyoroti hubungan dekat Topan dengan Gubernur Sumut, Bobi Nasution. Topan Ginting lahir pada 7 April 1983 dan merupakan alumnus STPDN Angkatan 2007. Ia memulai karir sebagai Kasubag Protokol Pemko Medan, lalu menjabat berbagai posisi penting seperti Kepala Bidang di Dinas Kominfo, Camat Medan Tuntungan, 2019, Kepala Dinas PU Kota Medan, PLT Kota Medan, 4 legit sejak Bobi Nasution menjadi Wali Kota Medan. Pada 24 Februari 2025, Topan dilantik PUPR Provinsi Gubernur Surya, Bobi. Topan Ginting disebut-sebut dipersiapkan menjadi Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Sumut. Bobi Nasution dikenal mempercayakan sejumlah jabatan strategis kepada sosok Topan adalah salah satu PLT. Bobi secara terbuka memberi pesan agar Topan fokus pada peningkatan pendapatan asli daerah, PED, dan menjauhi jejakan di Medan dan Sumut. Topan tercatat memimpin sejumlah proyek besar, underpass Jalan HM Yamin, Jalan Gaharu senilai 107 miliar rupiah, gedung 8 lantai Kejaksaan Tinggi Sumut senilai 95,7 miliar rupiah. Ia dikenal aktif turun ke lapangan, mengawasi pengerjaan hingga mengerahkan alat berat milik Dinas PU Medan. Dalam OTT yang digelar KPK, Topan ditangkap bersama 4 pihak lainnya terkait pengaturan proyek jalan. Rasuli Effendi Siregar, PPK Dinas PU, Helianto, PPK Satker PJN Wilayah Isumut, M. Ahirun Effendi, M. Raihan Dulasmi Pilang, Direktur PTRN, KPK, Abuset, Diongot, Rp60, Traktor Deputi Pendidik KPK, Asep Guntur, termasuk atasan Topan. Gubernurnya, kami akan follow the money, kata Asep dalam konferensi pers, Sabtu, 28 Juni. KPK bekerja sama dengan PPATK untuk memantau proyek yang diduga kuat mengandung unsur suap dan gratifikasi. Apakah hubungan kedekatan antara Bobi dan Topan akan menyeret Gubernur Sumut itu dalam proses hukum? KPK menegaskan tidak akan pilih kasih. Tidak ada yang dikecualikan. Kalau uang bergerak ke siapapun, kami akan tindak lanjuti, tegas Asep. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkan 5 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil giat operasi tangkap tangan, OTT, di Sumatera Utara pada Kamis, 26 Juni 2025, malam.
5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Rasuli Effendi Siregar, Res, selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen, PPK, Helianto, HEL, selaku PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut, M. Ahirun Effendi Siregar, KIR, selaku Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group. Dengan M. Raihan Dulasmi Pilang, Rey, selaku Direktur PTRN, dan Topan Obaja Putra Ginting, Top, selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut. Tersangka terakhir yakni Topan Obaja Putra Ginting, yang diketahui pada Februari 2025 lalu baru dilantik oleh Gubernur Sumut Bobi Nasution menjadi Kadis PUPR Sumut. KPK melakukan gelar perkara dan menetapkan 5 orang sebagai tersangka, kata PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Sabtu, 28 Juni 2025. Adapun dalam giat OTT kali ini KPK mengungkap 2 kasus sekaligus. Kasus pertama terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut, yaitu A. Preservasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua SP, PAL 11 tahun 2023, dengan nilai proyek 56,5 miliar rupiah, B. Preservasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua SP PAL 11 tahun 2024, dengan nilai proyek 17,5 miliar rupiah, C. Rehabilitasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua SP PAL 11 dan penanganan longsoran tahun 2025. D. Preservasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua SP PAL 11 tahun 2025. Perkara kedua terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional, PJN, Wilayah 1 Sumut, yaitu A. Proyek pembangunan Jalan Sipiongot Batas Labusel, dengan nilai proyek 96 miliar rupiah, B. Proyek pembangunan Jalan Hutaim Baru Sipiongot, dengan nilai proyek 61,8 miliar rupiah, total nilai proyek setidaknya sejumlah 231,8 miliar rupiah. KPK masih akan menelusuri dan mendalami proyek-proyek lainnya, kata Asep. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang kena ini, yang dari pengusahanya, itu ikut, bahkan mobilnya di depan mobil saya. Tapi memang itu yang saya sampaikan kemarin dalam hal itu saya mau melihat langsung karena total jalan yang akan diperbaiki panjang, anggarannya besar. Anggarannya besar, makanya saya pengen melihat langsung benar atau tidak kondisi jalan yang di foto-foto yang dikirim sama saya, lihat langsung. Rupanya memang kemarin saya minta memang karena jalan yang begitu rusak, bahkan di sini ada teman-teman media yang ikut ya, saya rasa di sini ya. Saya enggak, Pak. Belum. Ada yang ikut, saya rasa kemarin di sini ngelihat langsung juga kondisinya, dan mobil standar nggak bisa ikut, mobil standar nggak bisa lewat, jadi perlu mobil yang standarnya sudah dimodifikasi untuk jalur-jalur off-road. Nah, dia kemarin itu memang kita minta ada yang mendampingi dari IOF sana. Pak, untuk Pak Topan sendiri dinonaktifkan dulu atau seperti apa Pak ini? Ya pastilah. Apakah Pemprov akan memberi bantuan hukum, Pak? Enggak lah. Pak Gubernur, Pak Topan disebut orang dekat Pak Gubernur, gimana Pak tanggapannya Pak? Terutama Pak Topan kan dibawa dari Pemko juga sama. Ya iya, banyak yang banyak dibawa dari Pemko, ada Sulaiman, Inspektur, ada beberapa yang kita bawa dari Medan. Ya, nah saya bilang yang selalu kita ingatkan, jangan melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat, merugikan diri, merugikan keluarga. Menurut Bapak ada kaitan politik nggak Pak terkait penangkapan Pak Topan ini Pak? Mengingat bendahara Golkar juga ditangkap juga Pak. Nggak ngerti saya Pak. Pak, apakah benar kantor ruangan Bapak disegel Pak? Apa? Ruangan Bapak disegel, ada informasi ruangan Bapak disegel sama KPK? Enggak ada, Pak. Enggak ada, saya belum ke ruangan juga. Nah, nanti kita lihat kalau nggak bisa masuk. Pak, pengganti Pak Topan siapa Pak Peggy ya Pak? Belum kita ya. Ada akan membantu mensuplai data-data untuk KPK Pak dari Ya Pemprov. tadi saya bilang ya, kalau diperlukan, kalau diminta pasti akan kita berikan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Menelisik hubungan Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting yang menjadi tersangka KPK, KPK menetapkan status tersangka kepada Topan Obaja Putra Ginting dalam kasus korupsi proyek jalan senilai total 231,8 miliar rupiah. Penetapan ini bukan hanya mengguncang Pemprov Sumut, tapi juga menyoroti hubungan dekat Topan dengan Gubernur Sumut, Bobi Nasution.
Topan Ginting lahir pada 7 April 1983 dan merupakan alumnus STPDN Angkatan 2007. Ia memulai karir sebagai Kasubag Protokol Pemko Medan, lalu menjabat berbagai posisi penting seperti Kepala Bidang di Dinas Kominfo, Camat Medan Tuntungan, 2019, Kepala Dinas PU Kota Medan, PLT Sekretaris Daerah Kota Medan, 2024, karirnya kian melejit sejak Bobi Nasution menjadi Wali Kota Medan. Pada 24 Februari 2025, Topan dilantik sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut oleh Wakil Gubernur Surya, atas persetujuan Bobi. Topan Ginting disebut-sebut dipersiapkan menjadi Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Sumut. Bobi Nasution dikenal mempercayakan sejumlah jabatan strategis kepada sosok-sosok profesional muda. Topan adalah salah satunya. Saat dilantik menjadi PLT Sekda Kota Medan, Bobi secara terbuka memberi pesan agar Topan fokus pada peningkatan pendapatan asli daerah, PED, dan menjauhi praktik korupsi. Jejak proyek besar Topan di Medan dan Sumut, Topan tercatat memimpin sejumlah proyek besar, diantaranya Underpass Jalan HM Yamin Jalan Gaharu senilai 170 miliar rupiah, Gedung 8 lantai Kejaksaan Tinggi Sumut senilai 95,7 miliar rupiah. Ia dikenal aktif turun ke lapangan, mengawasi pengerjaan hingga mengerahkan alat berat milik Dinas PU Medan. Dalam OTT yang digelar KPK, Topan ditangkap bersama 4 pihak lainnya terkait pengaturan proyek jalan. Rasuli Effendi Siregar, PPK Dinas PUPR Sumut, Helianto, PPK Satker PJN Wilayah I Sumut, M. Ahirun Effendi Siregar, Direktur PT Dalihan Atolu Group, dengan M. Raihan Dulasmi Pilang, Direktur PT RN. Dua proyek yang disorot KPK antara lain Jalan Sipiongot Batas Labusel, 96 miliar rupiah, Jalan Hutaim Baru Sipiongot, 61,8 miliar rupiah. Menurut KPK, Topan memerintahkan penunjukan langsung kontraktor tanpa proses lelang yang sah. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut bahwa KPK akan menelusuri seluruh aliran dana, termasuk ke atasan Topan. Kalau nanti ke atasannya, ke gubernurnya, kami akan panggil dan minta keterangan. Kami gunakan metode follow the money, kata Asep dalam konferensi pers, Sabtu, 28 Juni 2025, KPK bekerja sama dengan PPATK untuk memetakan pergerakan uang proyek yang diduga kuat mengandung unsur suap dan gratifikasi. Publik kini menanti, apakah hubungan kedekatan antara Bobi dan Topan akan menyeret Gubernur Sumut itu dalam proses hukum? KPK menegaskan tidak akan pilih kasih. Tidak ada yang dikecualikan. Kalau uang bergerak ke siapapun, kami akan tindak lanjuti, tegas Asep. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkan 5 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil giat operasi tangkap tangan, OTT, di Sumatera Utara pada Kamis, 26 Juni 2025, malam. 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Rasuli Effendi Siregar, Res, selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen, PPK, Helianto, HEL, selaku PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut, M. Ahirun Effendi Siregar, KIR, selaku Direktur Utama PT Dalihan Atolu Group. Dengan M. Raihan Dulasmi Pilang, Rey, selaku Direktur PT RN, dan Topan Obaja Putra Ginting, Top, selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut. Tersangka terakhir yakni Topan Obaja Putra Ginting, yang diketahui pada Februari 2025 lalu baru dilantik oleh Gubernur Sumut Bobi Nasution menjadi Kadis PUPR Sumut. KPK melakukan gelar perkara dan menetapkan 5 orang sebagai tersangka, kata PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Sabtu, 28 Juni 2025. Adapun dalam giat OTT kali ini KPK mengungkap 2 kasus sekaligus. Kasus pertama terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut, yaitu A. Preservasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua SP, PAL 11 tahun 2023, dengan nilai proyek 56,5 miliar rupiah, B. Preservasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua SP PAL 11 tahun 2024, dengan nilai proyek 17,5 miliar rupiah, C. Rehabilitasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua SP PAL 11 dan penanganan longsoran tahun 2025. D. Preservasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua SP PAL 11 tahun 2025. Perkara kedua terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional, PJN, Wilayah 1 Sumut, yaitu A. Proyek pembangunan Jalan Sipiongot Batas Labusel, dengan nilai proyek 96 miliar rupiah, B. Proyek pembangunan Jalan Hutaim Baru Sipiongot, dengan nilai proyek 61,8 miliar rupiah, total nilai proyek setidaknya sejumlah 231,8 miliar rupiah. KPK masih akan menelusuri dan mendalami proyek-proyek lainnya, kata Asep.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang kena ini yang dari pengusahanya itu ikut, bahkan mobilnya di depan mobil saya. Tapi memang itu yang saya sampaikan kemarin, dalam hal itu saya mau melihat langsung karena total jalan yang akan diperbaiki panjang, anggarannya besar. Makanya saya pengen melihat langsung benar atau tidak kondisi jalan yang di foto-foto yang dikirim sama saya, lihat langsung. Rupanya memang kemarin saya minta, memang karena jalan yang begitu rusak, bahkan di sini ada teman-teman media yang ikut ya, saya rasa di sini ya. Saya enggak Pak. Belum. Ada yang ikut, saya rasa kemarin di sini ngelihat langsung juga kondisinya, dan mobil standar nggak bisa ikut, mobil standar nggak bisa lewat. Jadi perlu mobil yang standarnya sudah dimodifikasi untuk jalur-jalur off-road. Nah, dia kemarin itu memang kita minta ada yang mendampingi dari IOF sana. Pak, untuk Pak Topan sendiri dinonaktifkan dulu atau seperti apa Pak ini? Ya pastilah. Apakah Pemprov akan memberi bantuan hukum, Pak? Enggak lah. Pak Gubernur, Pak Topan disebut orang dekat Pak Gubernur, gimana Pak tanggapannya Pak? Terutama Pak Topan kan dibawa dari Pemko juga sama. Ya iya, banyak yang dibawa dari Pemko, ada Sulaiman, Inspektur, ada beberapa yang kita bawa dari Medan. Ya, kayak saya bilang, yang selalu kita ingatkan, jangan melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat, merugikan diri, merugikan keluarga. Menurut Bapak ada kaitan politik nggak Pak terkait penangkapan Pak Topan ini Pak? Mengingat bendahara Golkar juga ditangkap juga Pak. Nggak ngerti saya Pak. Pak, apakah benar kantor ruangan Bapak disegel Pak? Apa? Ruangan Bapak disegel, ada informasi ruangan Bapak disegel sama KPK? Enggak ada, Pak. Enggak ada, saya belum ruangan juga. Nanti kita lihat kalau nggak bisa masuk. Pak, pengganti Pak Topan siapa Pak PJ ya Pak? Belum kita. Tapi pasti akan. Ada kan membantu mensuplai data-data untuk KPK Pak dari Ya Pemprov? tadi saya bilang ya, kalau diperlukan, kalau diminta, pasti akan kita berikan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Menelisik hubungan Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Obadja Putra Ginting yang menjadi tersangka KPK, KPK menetapkan status tersangka kepada Topan Obadja Putra Ginting dalam kasus korupsi proyek jalan senilai total 231,8 miliar rupiah. Penetapan ini bukan hanya mengguncang Pemprov Sumut, tapi juga menyoroti hubungan dekat Topan dengan Gubernur Sumut, Bobi Nasution. Topan Ginting lahir pada 7 April 1983 dan merupakan alumnus STPDN Angkatan 2007. Ia memulai karir sebagai Kasubag Protokol Pemko Medan, lalu menjabat berbagai posisi penting seperti Kepala Bidang di Dinas Kominfo, Camat Medan Tuntungan, 2019, Kepala Dinas PU Kota Medan, PLT Sekretaris Daerah Kota Medan, 2024, karirnya kian melejit sejak Bobi Nasution menjadi Wali Kota Medan. Pada 24 Februari 2025, Topan dilantik sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut oleh Wakil Gubernur Surya, atas persetujuan Bobi. Topan Ginting disebut-sebut dipersiapkan menjadi Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Sumut. Bobi Nasution dikenal mempercayakan sejumlah jabatan strategis kepada sosok-sosok profesional muda. Topan adalah salah satunya. Saat dilantik menjadi PLT Sekda Kota Medan, Bobi secara terbuka memberi pesan agar Topan fokus pada peningkatan pendapatan asli daerah, PED, dan menjauhi praktik korupsi. Jejak proyek besar Topan di Medan dan Sumut, Topan tercatat memimpin sejumlah proyek besar, diantaranya Underpass Jalan HM Yamin Jalan Gaharu senilai 170 miliar rupiah, Gedung 8 lantai Kejaksaan Tinggi Sumut senilai 95,7 miliar rupiah. Ia dikenal aktif turun ke lapangan, mengawasi pengerjaan hingga mengerahkan alat berat milik Dinas PU Medan. Dalam OTT yang digelar KPK, Topan ditangkap bersama 4 pihak lainnya terkait pengaturan proyek jalan. Rasuli Effendi Siregar, PPK Dinas PUPR Sumut, Helianto, PPK Satker PJN Wilayah I Sumut, M. Ahirun Effendi Siregar, Direktur PT Dalihan Atolu Group, dengan M. Raihan Dulasmi Pilang, Direktur PT RN. Dua proyek yang disorot KPK antara lain Jalan Sipiongot Batas Labusel, 96 miliar rupiah, Jalan Hutaim Baru Sipiongot, 61,8 miliar rupiah. Menurut KPK, Topan memerintahkan penunjukan langsung kontraktor tanpa proses lelang yang sah. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut bahwa KPK akan menelusuri seluruh aliran dana, termasuk atasan Topan.
Kalau nanti ke atasannya, ke gubernurnya, kami akan panggil dan minta keterangan. Kami gunakan metode follow the money, kata Asep dalam konferensi pers, Sabtu, 28 Juni 2025, KPK bekerja sama dengan PPATK untuk memetakan pergerakan uang proyek yang diduga kuat mengandung unsur suap dan gratifikasi. Publik kini menanti, apakah hubungan kedekatan antara Bobi dan Topan akan menyeret Gubernur Sumut itu dalam proses hukum? KPK menegaskan tidak akan pilih kasih. Tidak ada yang dikecualikan. Kalau uang bergerak ke siapapun, kami akan tindak lanjuti, tegas Asep. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkan 5 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil giat operasi tangkap tangan, OTT, di Sumatera Utara pada Kamis, 26 Juni 2025, malam. 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Rasuli Effendi Siregar, Res, selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen, PPK, Helianto, HEL, selaku PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut, M. Ahirun Effendi Siregar, Kir, selaku Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group. Dengan M. Raihan Dulasmi Pilang, Rey, selaku Direktur PTRN, dan Topan Obaja Putra Ginting, Top, selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut. Tersangka terakhir yakni Topan Obaja Putra Ginting, yang diketahui pada Februari 2025 lalu baru dilantik oleh Gubernur Sumut Bobi Nasution menjadi Kadis PUPR Sumut. KPK melakukan gelar perkara dan menetapkan 5 orang sebagai tersangka, kata PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Sabtu, 28 Juni 2025. Adapun dalam giat OTT kali ini KPK mengungkap 2 kasus sekaligus. Kasus pertama terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut, yaitu A. Preservasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua SP, PAL 11 tahun 2023, dengan nilai proyek 56,5 miliar rupiah, B. Preservasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua SP PAL 11 tahun 2024, dengan nilai proyek 17,5 miliar rupiah, C. Rehabilitasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua SP PAL 11 dan penanganan longsoran tahun 2025. D. Preservasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua SP PAL 11 tahun 2025. Perkara kedua terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional, PJN, Wilayah 1 Sumut, yaitu A. Proyek pembangunan Jalan Sipiongot Batas Labusel, dengan nilai proyek 96 miliar rupiah, B. Proyek pembangunan Jalan Hutaim Baru Sipiongot, dengan nilai proyek 61,8 miliar rupiah, total nilai proyek setidaknya sejumlah 231,8 miliar rupiah. KPK masih akan menelusuri dan mendalami proyek-proyek lainnya, kata Asep. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang kena ini, yang dari pengusahanya, itu ikut, bahkan mobilnya di depan mobil saya. Tapi memang itu yang saya sampaikan kemarin dalam hal itu saya mau melihat langsung. Karena total jalan yang akan diperbaiki panjang, anggarannya besar. Anggarannya besar, makanya saya pengen melihat langsung benar atau tidak kondisi jalan yang di foto-foto yang dikirim sama saya, lihat langsung. Rupanya memang kemarin saya minta memang karena jalan yang begitu rusak, bahkan di sini ada teman-teman media yang ikut ya, saya rasa di sini ya. Saya enggak, Pak. Belum. Ada yang ikut, saya rasa kemarin di sini ngelihat langsung juga kondisinya, dan mobil standar nggak bisa ikut, mobil standar nggak bisa lewat, jadi perlu mobil yang standarnya sudah dimodifikasi untuk jalur-jalur off-road. Nah, di kemarin itu memang kita minta ada yang mendampingi dari IOF sana. Pak, untuk Pak Topan sendiri dinonaktifkan dulu atau seperti apa Pak ini? Ya pastilah. Apakah Pemprov akan memberi bantuan hukum, Pak? Enggak lah. Pak Gubernur, Pak Topan disebut orang dekat Pak Gubernur, gimana Pak tanggapannya Pak? Terutama Pak Topan kan dibawa dari Pemko juga. Sama ya iya, banyak yang saya dibawa dari Pemko, ada Sulaiman, Inspektur, ada beberapa yang kita bawa dari Medan. Ya, kayak saya bilang, yang selalu kita ingatkan, jangan melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat, merugikan diri, merugikan keluarga. Menurut Bapak ada kaitan politik nggak Pak terkait penangkapan Pak Topan ini Pak? Mengingat
bendahara Golkar juga ditangkap juga Pak. Nggak ngerti saya Pak. Pak, apakah benar kantor ruangan Bapak disegel, Pak? Apa? Ruangan Bapak disegel, ada informasi ruangan Bapak disegel sama KPK. Nggak ada, Pak. Nggak ada, saya belum ruangan juga. Nah, nanti kita lihat kalau nggak bisa masuk. Pak, pengganti Pak Topan siapa Pak PJ ya, Pak? Belum kita Belum, ya. Pak. Tapi pasti akan. Ada kan membantu mensuplai data-data untuk KPK Pak dari Ya Pemprov. tadi saya bilang ya kalau diperlukan, kalau diminta pasti akan kita berikan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Menelisik hubungan Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Obadja Putra Ginting yang menjadi tersangka KPK, KPK menetapkan status tersangka kepada Topan Obadja Putra Ginting dalam kasus korupsi proyek jalan senilai total 231,8 miliar rupiah. Penetapan ini bukan hanya mengguncang Pemprov Sumut, tapi juga menyoroti hubungan dekat Topan dengan Gubernur Sumut, Bobi Nasution. Topan Ginting lahir pada 7 April 1983 dan merupakan alumnus STPDN Angkatan 2007. Ia memulai karir sebagai Kasubag Protokol Pemko Medan, lalu menjabat berbagai posisi penting seperti Kepala Bidang di Dinas Kominfo, Camat Medan Tuntungan, 2019, Kepala Dinas PU Kota Medan, PLT Sekretaris Daerah Kota Medan, 2024, karirnya kian melejit sejak Bobi Nasution menjadi Wali Kota Medan. Pada 24 Februari 2025, Topan dilantik sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut oleh Wakil Gubernur Surya, atas persetujuan Bobi. Topan Ginting disebut-sebut dipersiapkan menjadi Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Sumut. Bobi Nasution dikenal mempercayakan sejumlah jabatan strategis kepada sosok-sosok profesional muda. Topan adalah salah satunya. Saat dilantik menjadi PLT Sekda Kota Medan, Bobi secara terbuka memberi pesan agar Topan fokus pada peningkatan pendapatan asli daerah, PED, dan menjauhi praktik korupsi. Jejak proyek besar Topan di Medan dan Sumut, Topan tercatat memimpin sejumlah proyek besar, diantaranya Underpass Jalan HM Yamin Jalan Gaharu senilai 170 miliar rupiah, Gedung 8 lantai Kejaksaan Tinggi Sumut senilai 95,7 miliar rupiah. Ia dikenal aktif turun ke lapangan, mengawasi pengerjaan hingga mengerahkan alat berat milik Dinas PU Medan. Dalam OTT yang digelar KPK, Topan ditangkap bersama 4 pihak lainnya terkait pengaturan proyek jalan. Rasuli Effendi Siregar PPK Dinas PUPR Sumut, Helianto PPK Satker PJN Wilayah I Sumut, M. Ahirun Effendi Siregar Lihanatolu Group, dengan M. Raihan Dulasmi Pilang Direktur PTRN, 2 proyek yang disorot KPK antara lain. Jalan Sipiongot Batas Labusel, 96 miliar rupiah, Jalan Hutaim Baru Sipiongot, 61,8 miliar rupiah. Menurut KPK, Topan memerintahkan penunjukan langsung kontraktor tanpa proses lelang yang sah. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut bahwa KPK akan menelusuri seluruh aliran dana, termasuk ke atasan Topan. Kalau nanti ke atasannya, ke gubernurnya, kami akan panggil dan minta keterangan. Kami gunakan metode follow the money, kata Asep dalam konferensi pers, Sabtu, 28 Juni 2025, KPK bekerja sama dengan PPATK untuk memetakan pergerakan uang proyek yang diduga kuat mengandung unsur suap dan gratifikasi. Publik kini menanti, apakah hubungan kedekatan antara Bobi dan Topan akan menyeret Gubernur Sumut itu dalam proses hukum? KPK menegaskan tidak akan pilih kasih. Tidak ada yang dikecualikan. Kalau uang bergerak ke siapapun, kami akan tindak lanjuti, tegas Asep. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkan 5 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil giat operasi tangkap tangan, OTT, di Sumatera Utara pada Kamis, 26 Juni 2025, malam. 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Rasuli Effendi Siregar, Res, selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen, PPK, Helianto, HEL, selaku PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut, M. Ahirun Effendi Siregar, KIR, selaku Direktur Utama PT Dalihanatolu Group. Dengan M. Raihan Dulasmi Pilang, Rey, selaku Direktur PTRN, dan Topan Obadja Putra Ginting, Top, selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut. Tersangka terakhir yakni Topan Obadja Putra Ginting, yang diketahui pada Februari 2025 lalu baru dilantik oleh Gubernur Sumut Bobi Nasution menjadi Kadis PUPR Sumut. KPK melakukan gelar perkara dan menetapkan 5 orang sebagai tersangka, kata PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Sabtu, 28 Juni 2025. Adapun dalam giat OTT kali ini KPK mengungkap 2 kasus sekaligus. Kasus pertama terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut, yaitu A. Preservasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua SP,
PAL 11 tahun 2023, dengan nilai proyek 56,5 miliar rupiah. B. Preservasi Jalan SP. Kota Pinang, Gunung Tua SP PAL 11 tahun 2024, dengan nilai proyek 17,5 miliar rupiah. C. Rehabilitasi Jalan SP. Kota Pinang, Gunung Tua SP PAL 11 dan penanganan longsoran tahun 2025. D. Preservasi Jalan SP. Kota Pinang, Gunung Tua SP PAL 11 tahun 2025. Perkara kedua terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional, PJN, Wilayah 1 Sumut, yaitu A. Proyek pembangunan Jalan Sipiongot Batas Labusel, dengan nilai proyek 96 miliar rupiah. B. Proyek pembangunan Jalan Hutaim Baru Sipiongot, dengan nilai proyek 61,8 miliar rupiah. Total nilai proyek setidaknya sejumlah 231,8 miliar rupiah. KPK masih akan menelusuri dan mendalami proyek-proyek lainnya, kata Asep. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang kena ini, yang dari pengusahanya itu ikut, bahkan mobilnya di depan mobil saya. Tapi memang itu yang saya sampaikan kemarin dalam hal itu saya mau melihat langsung karena total jalan yang akan diperbaiki panjang, anggarannya besar. Anggarannya besar, makanya saya pengen melihat langsung benar atau tidak kondisi jalan yang di foto-foto yang dikirim sama saya, lihat langsung. Rupanya memang kemarin saya minta memang karena jalannya begitu rusak, bahkan di sini ada teman-teman media yang ikut ya, saya rasa di sini ya. Saya enggak, Pak. Belum. Ada yang ikut, saya rasa kemarin di sini ngelihat langsung juga kondisinya, dan mobil standar nggak bisa ikut, mobil standar nggak bisa lewat, jadi perlu mobil yang standarnya sudah dimodifikasi untuk jalur-jalur off-road. Nah, dia kemarin itu memang kita minta ada yang mendampingi dari IOF sana. Pak, untuk Pak Topan sendiri dinonaktifkan dulu atau seperti apa Pak ini? Ya pastilah. Apakah Pemprov akan memberi bantuan hukum, Pak? Enggak lah. Pak Gubernur, Pak Topan disebut orang dekat Pak Gubernur, gimana Pak tanggapannya Pak? Terutama Pak Topan kan dibawa dari Pemko juga sama. Ya iya, banyak yang banyak dibawa dari Pemko, Sulaiman, Inspektur, ada beberapa yang kita bawa dari Medan. Ya, makanya saya bilang yang selalu kita ingatkan, jangan melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat, merugikan diri, merugikan keluarga. Menurut Bapak ada kaitan politik nggak Pak terkait penangkapan Pak Topan ini Pak? Mengingat bendahara Golkar juga ditangkap juga Pak. Nggak ngerti saya Pak buat itu. Pak, apakah benar kantor ruangan Bapak disegel Pak? Apa? Ruangan Bapak disegel, ada informasi ruangan Bapak disegel sama KPK? Enggak ada, Pak. Enggak ada, saya belum ruangan juga. Nanti kita lihat kalau nggak bisa masuk. Pak, pengganti Pak Topan siapa Pak PJ ya Pak? Belum kita Belum, lihat. Pak. Tapi pasti akan. Ada kan membantu mensuplai data-data untuk KPK Pak dari Ya Pemprov. tadi saya bilang ya kalau diperlukan, kalau diminta, pasti akan kita berikan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Menelisik hubungan Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Obadja Putra Ginting yang menjadi tersangka KPK, KPK menetapkan status tersangka kepada Topan Obadja Putra Ginting dalam kasus korupsi proyek jalan senilai total 231,8 miliar rupiah. Penetapan ini bukan hanya mengguncang Pemprov Sumut, tapi juga menyoroti hubungan dekat Topan dengan Gubernur Sumut, Bobi Nasution. Topan Ginting lahir pada 7 April 1983 dan merupakan alumnus STPDN Angkatan 2007. Ia memulai karir sebagai Kasubag Protokol Pemko Medan, lalu menjabat berbagai posisi penting seperti Kepala Bidang di Dinas Kominfo, Camat Medan Tuntungan, 2019, Kepala Dinas PU Kota Medan, PLT Sekretaris Daerah Kota Medan, 2024, karirnya kian melejit sejak Bobi Nasution menjadi Wali Kota Medan. Pada 24 Februari 2025, Topan dilantik sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut oleh Wakil Gubernur Surya, atas persetujuan Bobi. Topan Ginting disebut-sebut dipersiapkan menjadi Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Sumut. Bobi Nasution dikenal mempercayakan sejumlah jabatan strategis kepada sosok-sosok profesional muda. Topan adalah salah satunya. Saat dilantik menjadi PLT Sekda Kota Medan, Bobi secara terbuka memberi pesan agar Topan fokus pada peningkatan pendapatan asli daerah, PED, dan menjauhi praktik korupsi. Jejak proyek besar Topan di Medan dan Sumut, Topan tercatat memimpin sejumlah proyek besar, di antaranya
underpass Jalan HM Yamin Jalan Gaharu senilai 170 miliar rupiah, gedung 8 lantai Kejaksaan Tinggi Sumut senilai 95,7 miliar rupiah. Ia dikenal aktif turun ke lapangan, mengawasi pengerjaan hingga mengerahkan alat berat milik Dinas PU Medan. Dalam OTT yang digelar KPK, Topan ditangkap bersama 4 pihak lainnya terkait pengaturan proyek jalan. Rasuli Effendi Siregar, PPK Dinas PUPR Sumut. Helianto, PPK Satker PJN Wilayah I Sumut. M. Ahirun Effendi Siregar, Direktur PT Dalihan Atolu Group. Dengan M. Raihan Dulasmi Pilang, Direktur PT RN. 2 proyek yang disorot KPK antara lain. Jalan Sipiongot Batas Labusel, 96 miliar rupiah. Jalan Hutaim Baru Sipiongot, 61,8 miliar rupiah. Menurut KPK, Topan memerintahkan penunjukan langsung kontraktor tanpa proses lelang yang sah. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut bahwa KPK akan menelusuri seluruh aliran dana, termasuk ke atasan Topan. Kalau nanti ke atasannya, ke gubernurnya, kami akan panggil dan minta keterangan. Kami gunakan metode follow the money, kata Asep dalam konferensi pers, Sabtu, 28 Juni 2025. KPK bekerja sama dengan PPATK untuk memetakan pergerakan uang proyek yang diduga kuat mengandung unsur suap dan gratifikasi. Publik ini menanti, apakah hubungan kedekatan antara Bobi dan Topan akan menyeret Gubernur Sumut itu dalam proses hukum? KPK menegaskan tidak akan pilih kasih. Tidak ada yang dikecualikan. Kalau uang bergerak ke siapapun, kami akan tindak lanjuti, tegas Asep. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkan 5 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil giat operasi tangkap tangan, OTT, di Sumatera Utara pada Kamis, 26 Juni 2025, malam. 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Rasuli Effendi Siregar, Res, selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen, PPK, Helianto, HEL, selaku PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut, M. Ahirun Effendi Siregar, KIR, selaku Direktur Utama PT Dalihan Atolu Group. Dengan M. Raihan Dulasmi Pilang, Rey, selaku Direktur PT RN, dan Topan Obaja Putra Ginting, Top, selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut. Tersangka terakhir yakni Topan Obaja Putra Ginting, yang diketahui pada Februari 2025 lalu baru dilantik oleh Gubernur Sumut Bobi Nasution menjadi Kadis PUPR Sumut. KPK melakukan gelar perkara dan menetapkan 5 orang sebagai tersangka, kata PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Sabtu, 28 Juni 2025. Adapun dalam giat OTT kali ini KPK mengungkap 2 kasus sekaligus. Kasus pertama terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut, yaitu A. Preservasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua SP, PAL 11 tahun 2023, dengan nilai proyek 56,5 miliar rupiah, B. Preservasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua SP PAL 11 tahun 2024, dengan nilai proyek 17,5 miliar rupiah, C. Rehabilitasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua SP PAL 11 dan penanganan longsoran tahun 2025. D. Preservasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua SP PAL 11 tahun 2025. Perkara kedua terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional, PJN, Wilayah 1 Sumut, yaitu A. Proyek Pembangunan Jalan Sipiongot Batas Labusel, dengan nilai proyek 96 miliar rupiah, B. Proyek Pembangunan Jalan Hutaim Baru Sipiongot, dengan nilai proyek 61,8 miliar rupiah, total nilai proyek setidaknya sejumlah 231,8 miliar rupiah. KPK masih akan menelusuri dan mendalami proyek-proyek lainnya, kata Asep. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang kena ini, yang dari pengusahanya, itu ikut, bahkan mobilnya di depan mobil saya. Nah, tapi memang itu yang saya sampaikan kemarin dalam hal itu saya melihat langsung karena total jalan yang akan diperbaiki panjang, anggarannya besar. Anggarannya besar, makanya saya pengen melihat langsung benar atau tidak kondisi jalan yang di foto-foto yang dikirim sama saya, lihat langsung. Rupanya memang kemarin saya minta memang karena jalan yang begitu rusak, bahkan di sini ada teman-teman media yang ikut ya, saya rasa di sini ya. Saya enggak, Pak. Belum. Ada yang ikut, saya rasa kemarin di sini ngelihat langsung juga kondisinya, dan mobil standar nggak bisa ikut, mobil standar nggak bisa lewat. Jadi perlu
mobil yang standarnya Satu lagi Pak. sudah dimodifikasi untuk jalur-jalur off-road. Nah, kemarin itu memang kita minta ada yang mendampingi dari IOF sana. Pak, untuk Pak Topan sendiri dinonaktifkan dulu atau seperti apa Pak ini? Ya sekarang? pastilah. Apakah Pemprov akan memberi bantuan hukum, Pak? Enggak lah. Pak Gubernur, Pak Topan disebut orang dekat Pak Gubernur, gimana Pak tanggapannya Pak? Terutama Pak Topan kan dibawa dari Pemko juga sama. Ya iya, banyak yang dibawa dari Pemko, Sulaiman, Inspektur, ada beberapa yang kita bawa dari Medan. Ya, makanya saya bilang yang selalu kita ingatkan, jangan melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat, merugikan diri, merugikan keluarga. Menurut Bapak ada kaitan politik nggak Pak terkait penangkapan Pak Topan ini Pak? Mengingat bendahara Golkar juga ditangkap juga Pak. Nggak ngerti saya Pak. Pak, apakah benar kantor ruangan Bapak disegel, Pak? Apa? Ruangan Bapak disegel, ada informasi ruangan Bapak disegel sama KPK. Nggak ada, Pak. Enggak ada, saya belum ruangan juga. Nanti kita lihat kalau nggak bisa masuk. Pak, pengganti Pak Topannya apa KPG ya, Pak? Belum kita ingat. Tapi pasti akan. Ada akan membantu mensuplai data-data untuk KPK Pak dari Ya Pemprov. tadi saya bilang ya kalau diperlukan, kalau diminta pasti akan kita berikan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Menelisik hubungan Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Obadja Putra Ginting yang menjadi tersangka KPK, KPK menetapkan status tersangka kepada Topan Obadja Putra Ginting dalam kasus korupsi proyek jalan senilai total 231,8 miliar rupiah. Penetapan ini bukan hanya mengguncang Pemprov Sumut, tapi juga menyoroti hubungan dekat Topan dengan Gubernur Sumut, Bobi Nasution. Topan Ginting lahir pada 7 April 1983 dan merupakan alumnus STPDN Angkatan 2007. Ia memulai karir sebagai Kasubag Protokol Pemko Medan, lalu menjabat berbagai posisi penting seperti Kepala Bidang di Dinas Kominfo, Camat Medan Tuntungan, 2019, Kepala Dinas PU Kota Medan, PLT Sekretaris Daerah Kota Medan, 2024, karirnya kian melejit sejak Bobi Nasution menjadi Wali Kota Medan. Pada 24 Februari 2025, Topan dilantik sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut oleh Wakil Gubernur Surya, atas persetujuan Bobi. Topan Ginting disebut-sebut dipersiapkan menjadi Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Sumut. Bobi Nasution dikenal mempercayakan sejumlah jabatan strategis kepada sosok-sosok profesional muda. Topan adalah salah satunya. Saat dilantik menjadi PLT Sekda Kota Medan, Bobi secara terbuka memberi pesan agar Topan fokus pada peningkatan pendapatan asli daerah, PED, dan menjauhi praktik korupsi. Jejak proyek besar Topan di Medan dan Sumut, Topan tercatat memimpin sejumlah proyek besar, diantaranya Underpass Jalan HM Yamin Jalan Gaharu senilai 170 miliar rupiah, Gedung 8 lantai Kejaksaan Tinggi Sumut senilai 95,7 miliar rupiah. Ia dikenal aktif turun ke lapangan, mengawasi pengerjaan hingga mengerahkan alat berat milik Dinas PU Medan. Dalam OTT yang digelar KPK, Topan ditangkap bersama 4 pihak lainnya terkait pengaturan proyek jalan. Rasuli Effendi Siregar, PPK Dinas PUPR Sumut, Helianto, PPK Satker PJN Wilayah I Sumut, M. Ahirun Effendi Siregar, Direktur PT Dalihan Atolu Group, dengan M. Raihan Dulasmi Pilang, Direktur PT RN, 2 proyek yang disorot KPK antara lain. Jalan Sipiongot Batas Labusel, 96 miliar rupiah, Jalan Hutaim Baru Sipiongot, 61,8 miliar rupiah. Menurut KPK, Topan memerintahkan penunjukan langsung kontraktor tanpa proses lelang yang sah. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut bahwa KPK akan menelusuri seluruh aliran dana, termasuk ke atasan Topan. Kalau nanti ke atasannya, ke gubernurnya, kami akan panggil dan minta keterangan. Kami gunakan metode follow the money, kata Asep dalam konferensi pers, Sabtu, 28 Juni 2025, KPK bekerja sama dengan PPATK untuk memetakan pergerakan uang proyek yang diduga kuat mengandung unsur suap dan gratifikasi. Publik kini menanti, apakah hubungan kedekatan antara Bobi dan Topan akan menyeret Gubernur Sumut itu dalam proses hukum? KPK menegaskan tidak akan pilih kasih. Tidak ada yang dikecualikan. Kalau uang bergerak ke siapapun, kami akan tindak lanjuti, tegas Asep. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkan 5 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil giat operasi tangkap tangan, OTT, di Sumatera Utara pada Kamis, 26 Juni 2025, malam.
5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Rasuli Effendi Siregar, Res, selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen, PPK, Helianto, HEL, selaku PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut, M. Ahirun Effendi Siregar, KIR, selaku Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group. Dengan M. Raihan Dulasmi Pilang, Rey, selaku Direktur PTRN, dan Topan Obaja Putra Ginting, Top, selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut. Tersangka terakhir yakni Topan Obaja Putra Ginting, yang diketahui pada Februari 2025 lalu baru dilantik oleh Gubernur Sumut Bobi Nasution menjadi Kadis PUPR Sumut. KPK melakukan gelar perkara dan menetapkan 5 orang sebagai tersangka, kata PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Sabtu, 28 Juni 2025. Adapun dalam giat OTT kali ini KPK mengungkap 2 kasus sekaligus. Kasus pertama terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut, yaitu A. Preservasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua SP, PAL 11 tahun 2023, dengan nilai proyek 56,5 miliar rupiah, B. Preservasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua SP PAL 11 tahun 2024, dengan nilai proyek 17,5 miliar rupiah, C. Rehabilitasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua SP PAL 11 dan penanganan longsoran tahun 2025. D. Preservasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua SP PAL 11 tahun 2025. Perkara kedua terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional, PJN, Wilayah 1 Sumut, yaitu A. Proyek pembangunan Jalan Sipiongot Batas Labusel, dengan nilai proyek 96 miliar rupiah, B. Proyek pembangunan Jalan Hutaim Baru Sipiongot, dengan nilai proyek 61,8 miliar rupiah, total nilai proyek setidaknya sejumlah 231,8 miliar rupiah. KPK masih akan menelusuri dan mendalami proyek-proyek lainnya, kata Asep. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang kena ini, yang dari pengusahanya itu ikut, bahkan mobilnya di depan mobil saya. Nah, tapi memang itu yang saya sampaikan kemarin dalam hal itu saya mau melihat langsung, karena total jalan yang akan diperbaiki panjang, anggarannya besar. Anggarannya besar, makanya saya pengen melihat langsung benar atau tidak kondisi jalan yang di foto-foto yang dikirim sama saya, lihat langsung. Rupanya memang kemarin saya minta, memang karena jalannya begitu rusak, bahkan di sini ada teman-teman media yang ikut ya, saya rasa di sini ya. Saya enggak, Pak. Belum. Ada yang ikut, saya rasa kemarin di sini ngelihat langsung juga kondisinya, dan mobil standar nggak bisa ikut, mobil standar nggak bisa lewat, jadi perlu mobil yang standarnya sudah dimodifikasi untuk jalur-jalur off-road. Nah, dia kemarin itu memang kita minta ada yang mendampingi dari IOF sana. Pak, untuk Pak Topan sendiri dinonaktifkan dulu atau seperti apa Pak ini? Ya pastilah. Apakah Pemprov akan memberi bantuan hukum, Pak? Enggak lah. Pak Gubernur, Pak Topan disebut orang dekat Pak Gubernur, gimana Pak tanggapannya Pak? Terutama Pak Topan kan dibawa dari Pemko juga sama. Ya iya, banyak yang dibawa dari Pemko, Sulaiman, Inspektur, ada beberapa yang kita bawa dari Medan. Ya, makanya saya bilang yang selalu kita ingatkan, jangan melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat, merugikan diri, merugikan keluarga. Menurut Bapak ada kaitan politik nggak Pak terkait penangkapan Pak Topan ini Pak? Mengingat bendahara Golkar juga ditangkap juga Pak. Nggak ngerti saya Pak. Pak, apakah benar kantor ruangan Bapak disegel Pak? Apa? Ruangan Bapak disegel, ada informasi ruangan Bapak disegel sama KPK? Nggak ada, Pak. Nggak ada, saya belum ruangan juga. Nanti kita lihat kalau nggak bisa masuk. Pak, pengganti Pak Topan siapa Pak PJ ya Pak? Belum kita ingat. Tapi pasti akan. Ada akan membantu mensuplai data-data untuk KPK Pak dari Ya Pemprov. tadi saya bilang ya, kalau diperlukan, kalau diminta, pasti akan kita berikan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Menelisik hubungan Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting yang menjadi tersangka KPK, KPK menetapkan status tersangka kepada Topan Obaja Putra Ginting dalam kasus korupsi proyek jalan senilai total 231,8 miliar rupiah. Penetapan ini bukan hanya mengguncang Pemprov Sumut, tapi juga menyoroti hubungan dekat Topan dengan Gubernur Sumut, Bobi Nasution.
Topan Ginting lahir pada 7 April 1983 dan merupakan alumnus STPDN Angkatan 2007. Ia memulai karir sebagai Kasubag Protokol Pemko Medan, lalu menjabat berbagai posisi penting seperti Kepala Bidang di Dinas Kominfo, Camat Medan Tuntungan, 2019, Kepala Dinas PU Kota Medan, PLT Sekretaris Daerah Kota Medan, 2024, karirnya kian melejit sejak Bobi Nasution menjadi Wali Kota Medan. Pada 24 Februari 2025, Topan dilantik sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut oleh Wakil Gubernur Surya, atas persetujuan Bobi. Topan Ginting disebut-sebut dipersiapkan menjadi Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Sumut. Bobi Nasution dikenal mempercayakan sejumlah jabatan strategis kepada sosok-sosok profesional muda. Topan adalah salah satunya. Saat dilantik menjadi PLT Sekda Kota Medan, Bobi secara terbuka memberi pesan agar Topan fokus pada peningkatan pendapatan asli daerah, PED, dan menjauhi praktik korupsi. Jejak proyek besar Topan di Medan dan Sumut, Topan tercatat memimpin sejumlah proyek besar, diantaranya Underpass Jalan HM Yamin Jalan Gaharu senilai 170 miliar rupiah, Gedung 8 lantai Kejaksaan Tinggi Sumut senilai 95,7 miliar rupiah. Ia dikenal aktif turun ke lapangan, mengawasi pengerjaan hingga mengerahkan alat berat milik Dinas PU Medan. Dalam OTT yang digelar KPK, Topan ditangkap bersama 4 pihak lainnya terkait pengaturan proyek jalan. Rasuli Effendi Siregar, PPK Dinas PUPR Sumut, Helianto, PPK Satker PJN Wilayah I Sumut, M. Ahirun Effendi Siregar, Direktur PT Dalihan Atolu Group, dengan M. Raihan Dulasmi Pilang, Direktur PT RN. 2 proyek yang disorot KPK antara lain Jalan Sipiongot Batas Labusel, 96 miliar rupiah, Jalan Hutaim Baru Sipiongot, 61,8 miliar rupiah. Menurut KPK, Topan memerintahkan penunjukan langsung kontraktor tanpa proses lelang yang sah. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut bahwa KPK akan menelusuri seluruh aliran dana, termasuk ke atasan Topan. Kalau nanti ke atasannya, ke gubernurnya, kami akan panggil dan minta keterangan. Kami gunakan metode follow the money, kata Asep dalam konferensi pers, Sabtu, 28 Juni 2025, KPK bekerja sama dengan PPATK untuk memetakan pergerakan uang proyek yang diduga kuat mengandung unsur suap dan gratifikasi. Publik ini menanti, apakah hubungan kedekatan antara Bobi dan Topan akan menyeret Gubernur Sumut itu dalam proses hukum? KPK menegaskan tidak akan pilih kasih. Tidak ada yang dikecualikan. Kalau uang bergerak ke siapapun, kami akan tindak lanjuti, tegas Asep. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkan 5 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil giat operasi tangkap tangan, OTT, di Sumatera Utara pada Kamis, 26 Juni 2025, malam. 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Rasuli Effendi Siregar, Res, selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen, PPK, Helianto, HEL, selaku PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut, M. Ahirun Effendi Siregar, KIR, selaku Direktur Utama PT Dalihan Atolu Group, dengan M. Raihan Dulasmi Pilang, Rey, selaku Direktur PT RN, dan Topan Obaja Putra Ginting, Top, selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut. Tersangka terakhir yakni Topan Obaja Putra Ginting, yang diketahui pada Februari 2025 lalu baru dilantik oleh Gubernur Sumut Bobi Nasution menjadi Kadis PUPR Sumut. KPK melakukan gelar perkara dan menetapkan 5 orang sebagai tersangka, kata PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Sabtu, 28 Juni 2025. Adapun dalam giat OTT kali ini KPK mengungkap 2 kasus sekaligus. Kasus pertama terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut, yaitu A. Preservasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua, SP, PAL 11 tahun 2023, dengan nilai proyek 56,5 miliar rupiah, B. Preservasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua, SP PAL 11 tahun 2024, dengan nilai proyek 17,5 miliar rupiah, C. Rehabilitasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua, SP PAL 11 dan penanganan longsoran tahun 2025. D. Preservasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua, SP PAL 11 tahun 2025. Perkara kedua terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional, PJN, Wilayah 1 Sumut, yaitu A. Proyek pembangunan Jalan Sipiongot Batas Labusel, dengan nilai proyek 96 miliar rupiah, B. Proyek pembangunan Jalan Hutaim Baru Sipiongot, dengan nilai proyek 61,8 miliar rupiah, total nilai proyek setidaknya sejumlah 231,8 miliar rupiah. KPK masih akan menelusuri dan mendalami proyek-proyek lainnya, kata Asep.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang kena ini yang dari pengusahanya itu ikut, bahkan mobilnya di depan mobil saya. Nah, tapi memang itu yang saya sampaikan kemarin dalam hal itu saya mau melihat langsung karena total jalan yang akan diperbaiki panjang, anggarannya besar. Anggarannya besar, makanya saya pengen melihat langsung benar atau tidak kondisi jalan yang di foto-foto yang dikirim sama saya, lihat langsung. Rupanya memang kemarin saya minta memang karena jalannya begitu rusak, bahkan di sini ada teman-teman media yang ikut ya, saya rasa di sini ya. Saya enggak, Pak. Belum. Ada yang ikut, saya rasa kemarin di sini ngelihat langsung juga kondisinya, dan mobil standar nggak bisa ikut, mobil standar nggak bisa lewat. Jadi perlu mobil yang standarnya sudah dimodifikasi untuk jalur-jalur off-road. Nah, dia kemarin itu memang kita minta ada yang mendampingi dari IOF sana. Pak, untuk Pak Topan sendiri dinonaktifkan dulu atau seperti apa Pak ini? Ya pastilah. Apakah Pemprov akan memberi bantuan hukum, Pak? Enggak lah. Pak Gubernur, Pak Topan disebut-sebut orang dekat Pak Gubernur, gimana Pak tanggapannya Pak? Terutama Pak Topan kan dibawa dari Pemko juga sama. Ya iya, banyak yang banyak dibawa dari Pemko, apa Sulaiman, Inspektur, ada beberapa yang kita bawa dari Medan. Ya, makanya saya bilang yang selalu kita ingatkan, jangan melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat, merugikan diri, merugikan keluarga. Menurut Bapak ada kaitan politik nggak Pak terkait penangkapan Pak Topan ini Pak? Mengingat bendahara Golkar juga ditangkap juga Pak. Nggak ngerti saya Pak. Pak, apakah benar kantor ruangan Bapak disegel Pak? Apa? Ruangan Bapak disegel, ada informasi ruangan Bapak disegel sama KPK? Enggak ada, Pak. Enggak ada, saya belum keuangan juga. Nah, nanti kita lihat kalau nggak bisa masuk. Pak, pengganti Pak Topan siapa Pak PJ ya Pak? Belum kita ya. Tapi pasti akan. Ada akan membantu mensuplai data-data untuk KPK Pak dari Ya, Pemprov. tadi saya bilang ya, kalau diperlukan, kalau diminta, pasti akan kita berikan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Menelisik hubungan Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Obadja Putra Ginting yang menjadi tersangka KPK, KPK menetapkan status tersangka kepada Topan Obadja Putra Ginting dalam kasus korupsi proyek jalan senilai total 231,8 miliar rupiah. Penetapan ini bukan hanya mengguncang Pemprov Sumut, tapi juga menyoroti hubungan dekat Topan dengan Gubernur Sumut, Bobi Nasution. Topan Ginting lahir pada 7 April 1983 dan merupakan alumnus STPDN Angkatan 2007. Ia memulai karir sebagai Kasubag Protokol Pemko Medan, lalu menjabat berbagai posisi penting seperti Kepala Bidang di Dinas Kominfo, Camat Medan Tuntungan, 2019, Kepala Dinas PU Kota Medan, PLT Sekretaris Daerah Kota Medan, 2024, karirnya kian melejit sejak Bobi Nasution menjadi Wali Kota Medan. Pada 24 Februari 2025, Topan dilantik sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut oleh Wakil Gubernur Surya, atas persetujuan Bobi. Topan Ginting disebut-sebut dipersiapkan menjadi Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Sumut. Bobi Nasution dikenal mempercayakan sejumlah jabatan strategis kepada sosok-sosok profesional muda. Topan adalah salah satunya. Saat dilantik menjadi PLT Sekda Kota Medan, Bobi secara terbuka memberi pesan agar Topan fokus pada peningkatan pendapatan asli daerah, PED, dan menjauhi praktik korupsi. Jejak proyek besar Topan di Medan dan Sumut, Topan tercatat memimpin sejumlah proyek besar, diantaranya Underpass Jalan HM Yamin Jalan Gaharu senilai 170 miliar rupiah, Gedung 8 lantai Kejaksaan Tinggi Sumut senilai 95,7 miliar rupiah. Ia dikenal aktif turun ke lapangan, mengawasi pengerjaan hingga mengerahkan alat berat milik Dinas PU Medan. Dalam OTT yang digelar KPK, Topan ditangkap bersama 4 pihak lainnya terkait pengaturan proyek jalan. Rasuli Effendi Siregar, PPK Dinas PUPR Sumut, Helianto, PPK Satker PJN Wilayah I Sumut, M. Ahirun Effendi Siregar, Direktur PT Dalihan Atolu Group, dengan M. Raihan Dulasmi Pilang, Direktur PT RN, 2 proyek yang disorot KPK antara lain. Jalan Sipiongot Batas Labusel, 96 miliar rupiah, Jalan Hutaim Baru Sipiongot, 61,8 miliar rupiah. Menurut KPK, Topan memerintahkan penunjukan langsung kontraktor tanpa proses lelang yang sah. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut bahwa KPK akan menelusuri seluruh aliran dana, termasuk atasan Topan.
Kalau nanti ke atasannya, ke gubernurnya, kami akan panggil dan minta keterangan. Kami gunakan metode follow the money, kata Asep dalam konferensi pers, Sabtu, 28 Juni 2025, KPK bekerja sama dengan PPATK untuk memetakan pergerakan uang proyek yang diduga kuat mengandung unsur suap dan gratifikasi. Publik ini menanti, apakah hubungan kedekatan antara Bobi dan Topan akan menyeret Gubernur Sumut itu dalam proses hukum? KPK menegaskan tidak akan pilih kasih. Tidak ada yang dikecualikan. Kalau uang bergerak ke siapapun, kami akan tindak lanjuti, tegas Asep. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkan 5 orang sebagai tersangka berdasarkan hasil giat operasi tangkap tangan, OTT, di Sumatera Utara pada Kamis, 26 Juni 2025, malam. 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Rasuli Effendi Siregar, Res, selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen, PPK, Helianto, HEL, selaku PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut, M. Ahirun Effendi Siregar, KIR, selaku Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group. Dengan M. Raihan Dulasmi Pilang, Rey, selaku Direktur PTRN, dan Topan Obaja Putra Ginting, Top, selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut. Tersangka terakhir yakni Topan Obaja Putra Ginting, yang diketahui pada Februari 2025 lalu baru dilantik oleh Gubernur Sumut Bobi Nasution menjadi Kadis PUPR Sumut. KPK melakukan gelar perkara dan menetapkan 5 orang sebagai tersangka, kata PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Sabtu, 28 Juni 2025. Adapun dalam giat OTT kali ini KPK mengungkap 2 kasus sekaligus. Kasus pertama terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut, yaitu A. Preservasi Jalan SP, Kota Pinang, Gunung Tua SP, PAL 11 tahun 2023, dengan nilai proyek 56,5 miliar rupiah, B. Preservasi Jalan SP,